sebulan healing lah kemana gitu kan. Jadi enak gitu ya. Memikirkan dan mempersiapkan proposal disertasi, oke benar. Keluarga untuk dibawa kuliah, oke. Mungkin ada yang mikir, "Wah, kalau aku S3 nanti kalau udah punya anak," mungkin yang belum punya anak, nah ini bangga nih ayahnya S3 doktor gitu kan, dokter muda gitu, atau ya ada punya motif seperti itu gitu kan. Ya tentunya banyak ya hal-hal yang harus dimiliki ya semasa S2 agar bisa lanjut S3 sehingga ketika kita sudah memantapkan diri, pengen lanjut S3 itu sudah ada bekal sehingga kita tidak keteteran ataupun kebingungan ketika, lulus S2 gitu. Terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang telah menjawab di kolom chat. Jadi banyak sekali sebenarnya bekal yang harus dimiliki semasa S2 agar bisa lanjut S3. Tentunya ya seperti yang teman-teman sampaikan, publikasi, kemudian proposal riset, kemampuan, apa ya, memanajemen waktu, kemudian apa ya, mental health-nya juga harus dijaga dengan baik, kemudian, jangan sampai ini justru hanya pelarian karena nggak dapat kerjaan dan lain sebagainya. Itu bekal-bekal yang harus kita miliki. Yang paling penting adalah bagaimana pola pikir kita bahwasanya, lanjut S3 ini merupakan suatu hal yang berkontribusi bagi banyak orang, bagi diri kita, dan tentunya, eee, sesuai dengan apa ya, tridharma perguruan tinggi gitu. Karena kan kita bagian dari sivitas akademika. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini ya, jadi ketika kita bicara langsung S2 dan S3, apa sih? Ya kita harus berbicara dulu dong kekurangannya apa gitu kan. Dari kekurangan dari S2 langsung lanjut S3 itu banyak sekali sebenarnya, cuma ini ada beberapa hal yang saya, tampilkan gitu ya, beberapa hal yang harus Anda pikirkan sebelum ingin lanjut S3. Yang pertama, itu sebagian besar di antara kita ketika lulus S2 itu belum memiliki home base ya, saya tidak karena apa? Ketika dosen kan sekarang syarat S2 ya, syaratnya, minimal S2. Jadi kalau S2 langsung S3, hampir sebagian besar atau hampir dipastikan kita belum belum memiliki home base atau tempat ngajar, atau kita belum jadi dosen gitu loh. Dan pengalaman kerja yang minim. Ya pengalaman kerja yang cukup minim gitu loh, walaupun mungkin kita sudah tahu seluk-beluk menjadi akademisi, bahkan beberapa teman saya itu udah tahu bagaimana sistemnya, masuknya perekrutmen dan lain sebagainya, tapi ya tetap aja pengalaman kerja kita masih minim kalau kita pengen langsung dari S2 ke S3 gitu. Nah, kemudian itu ada yang kedua, terkadang insecure ya melihat teman yang sudah memiliki karir yang mapan, sedangkan kita kuliah terus gitu kan. Bahkan ada yang nanya, "Eh, kapan sih nikahnya?" Kuliah terus gitu kan, nggak beres-beres gitu kan. Kapan pulang kampung, kapan mudik, kuliah lagi. Semester berapa? Kok semester 2 lagi? Perasaan beberapa tahun lalu kutanyain semester 2 deh, kata orang-orang kampung kan. Ternyata kita lanjut lagi gitu kan. Ya tentunya banyak hal yang apa ya, yang menjadi pertimbangan. Kemudian, insecure ya kadang-kadang teman-teman udah PNS, sudah bilang, "Oh saya sudah gaji ini nih, udah apa, sudah gaji fungsional, kemudian sudah dapat apa, kemudian sudah dapat THR dan sebagainya." Kita ya kadang-kadang masih kurang dan juga kadang-kadang ya masih apa ya, terkadang kalaupun dapat LPDP ya ngandelin LA doang gitu kan, walaupun ada beberapa yang mungkin bisa ada tambahan gitu ya. Jadi sebagian besar di antara kita itu insecure melihat teman yang sudah PNS, sudah berkarir, gajinya lumayan 2 digit dan sebagainya gitu. Nah, yang selanjutnya itu kita dalam dunia akademisi tentunya kita dari S2 ke S3 itu kalah kuantitas publikasi dengan teman yang sudah jadi dosen. Kenapa? Kok bisa kalah ya? Padahal kita kan rajin gitu ya. Ya kalah lah, sedang mereka punya anak bimbingan, bikin aja suruh anak bimbingannya bikin, namanya jadi nama kedua, nama ketiga ya kan. Ya kalah kita, pasti kalah, kalah kuantitas secara kuantitas kita kalah gitu loh. Tapi kan ke teman-teman yang mungkin sekarang lagi kuliah S2, S3 itu, secara kualitas secara kuantitas mungkin, tidak apa ya, kalah ya dengan yang sudah jadi dosen, tapi kan, kalian-kalian itu sebagian besar menjadi penulis pertama, itu kan karena artikel kalian sendiri gitu loh. Sedangkan yang sudah jadi dosen itu, mereka itu membimbing mahasiswanya dan, mahasiswanya dituntut untuk publikasi sebagai syarat studi. Kemudian, nama dosen kan bisa ngikut sebagai pembimbing, sebagai penulis ketiga, penulis keempat, dan itu tercatat di Google Scholar gitu kan. Tentunya kita akan, sebagian besar di antara kita akan kalah kuantitas gitu ya dengan teman-teman kita yang sudah jadi dosen. Kemudian, stres, ya pasti ya, sudah S2 seperti panci bertekanan tinggi itu kan, dicecar habis-habisan mungkin kan, sudah penelitian segala macam, capek dan lain sebagainya.
akhirnya lulus nih sudah pakai toga, mau lanjut S3 lagi gitu kan. Ya tentunya ini banyak tantangannya, jadi stres itu harus bisa dikelola dengan baik ya. Sekali liburan lah, jangan sampai kita tidak liburan gitu ya. Ini bisa apa ya, bisa me-refresh otak kita, bisa memacu semangat lagi, cari teman-teman yang positif, jangan cari teman-teman yang berpikiran negatif, karena itu bisa berdampak pada pola pikir kita. Kemudian, tantangan emosional ya, karena ya ini apa ya, sangat-sangat sangat-sangat, banyak tantangan karena kita itu dituntut untuk melahirkan riset-riset yang luar biasa, melahirkan riset-riset yang kekinian dan lain sebagainya, sehingga ini bisa menjadi apa ya, tantangan tersendiri bagi kita dan tentunya tantangan sosial. Tentunya tantangan sosial semakin tinggi kita S1, S2, S3 ataupun S2 lanjut S3. Itu pasti ada tantangan dari sosial. Kenapa? Oh, udah S3, udah doktor, harus gaji besar lah tamat. Jangan sampai gaji besar gitu kan. Jangan sampai gajinya nanti di bawah UMR gitu kan. Ekspektasi keluarga dan orang-orang itu tinggi terhadap kita-kita yang S2 langsung S3. Jadi jangan apa ya, jangan memikirkan apa yang orang pikirkan. Lakukan aja yang terbaik untuk kita, lakukan yang terbaik apa yang kita pikirkan dan itu bisa apa ya, bisa membuat kita percaya diri. Yakinlah karena yang terbaik untuk kita itu yang tahu itu kita dan itu kita bisa kelola dengan baik dan jangan sampai itu membuat kita stres sendiri dengan omongan orang gitu. Jadi yakinlah dengan apa yang kita tuju karena selain itu tidak bertentangan dengan agama orang tua, insya Allah itu yang kita lakukan benar ataupun yang kita lakukan itu sesuai dengan keinginan kita gitu. Jadi diri sendiri, be yourself. Oke, nah ini kekurangannya ya. Kemudian kelebihan dari S2 lanjut S3. Tentunya ketika kita berbicara kekurangan, pasti ada kelebihannya juga gitu ya. Kelebihannya itu banyak sekali ya kelebihan dari S3. Ini saya sebutkan 4 juga karena harus imbang ya 4-4 gitu. Yang pertama bisa mendapatkan gelar doktor di usia muda. Kita bisa mendapatkan gelar doktor itu di bawah 35, di bawah 30 gitu. Mudah-mudahan ya, amin. Itu sangat-sangat apa ya, sangat-sangat prestisius ya bagi kita, bagi keluarga gitu, sangat jadi kebanggaan keluarga karena kita bisa menempuh pendidikan dokter di usia muda, otak masih fresh gitu ya. Ketika kita menerima pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh dosen, kemudian kita membuat artikel dan lain sebagainya. Kemudian kontinuitas akademis. Nah, ini keberlanjutan akademis kita itu apa ya, sangat-sangat lurus gitu istilahnya itu kan. Kata orang kok kayak jalan tol gitu ya. Alhamdulillah gitu ya kan. Nah, itu salah satu kelebihan dari S2 langsung lanjut S3. Jadi kita bisa langsung apa ya, berkelanjutan gitu loh. Nggak ada gap. Karena kalau udah ada gap biasanya kita tuh agak males, kemudian kita harus mempelajari ulang hal-hal yang dasar dan lain sebagainya itu ya apa ya, faktor manusia lah, biasa lah ya, faktor lupa dan lain sebagainya, apalagi kalau sudah berkeluarga ya. Pasti ngurus keluarga, ngurus anak dan lain sebagainya, cicilan mungkin ya. Nah, itu yang sangat mengganggu kita untuk meresap ilmu-ilmu yang ketika kita dapatkan nanti ketika kita S2 ada gap, kemudian langsung S3, kemudian baru S3 gitu. Nah, kemudian lebih memiliki keleluasaan waktu untuk mengeksplor berbagai hal. Nah, jadi ketika S2 langsung S3 itu mostly sebagian besar ya beberapa di antaranya mungkin ada yang masih pasangan muda belum punya anak ataupun yang belum nikah. Jadi punya mobilitas tinggi loh untuk bikin artikel, untuk bikin apa, untuk bikin project, riset kolaborasi dan lain sebagainya dengan dosen ataupun dengan lembaga-lembaga survei. Nah, itu sangat bermanfaat ya. Itu salah satu privilege yang kita dapatkan ketika kita langsung S2 dan S3. Ketika S2 lanjut S3 gitu. Jadi ini merupakan hal yang sangat penting ya ketika kita berbicara kelulusan waktu karena waktu atau mobilitas itu tidak bisa diukur dengan uang. Jadi ketika Anda memiliki kesempatan ataupun Anda sekarang masih S2 memiliki ingin lanjut S3 itu apa ya? Ketika Anda memiliki waktu jadi manfaatkanlah sebaik-baiknya seperti itu. Nah, kemudian seperti yang saya bahas tadi sebelumnya yaitu fokus yang mendalam. Jadi kita lebih fokus gitu loh. Nah, tujuan kita cuma belajar aja, belajar, belajar, dan mendalami apa yang diberikan oleh dosen. Dan kalau kurang, kita bisa cari dan sebagainya, kita bisa eksplor lebih dalam otak kita masih fresh, bila perlu kita begadang gitu kan. Beberapa teman mungkin, orang-orang yang apa ya, kenal dengan saya tuh sering begadang itu kalau di kafe kalau lagi deadline dan sebagainya, itu mungkin Pak Lurah tahu lah itu saya. Jadi, sangat-sangat fresh ya otak kita untuk, mengerjakan tugas-tugas ataupun mengerjakan project-project riset yang mungkin, bisa kita selesaikan ataupun ketika kita nanti sudah ada gap, itu agak agak susah, mencapai pencapaian yang kita lakukan ketika kita masih single ataupun masih fresh
ketika langsung dari S2 langsung S3 gitu. Jadi itu kelebihan-kelebihan yang bisa kita dapatkan gitu ya. Ini secara umumnya aja, tentunya masih banyak hal-hal kelebihan ataupun kekurangannya yang mungkin memiliki pandangan dari rekan-rekan sekalian, itu silahkan. Ini saya hanya menyampaikan secara generalnya saja gitu. Oke, selanjutnya, nah ini highlight beasiswa LPDP. Jadi kita sudah fokus ke LPDP. Tadi kita bicara tentang umumnya saja ya. Jadi karena ini fokusnya adalah tentang beasiswa LPDP, sekarang itu beasiswa LPDP itu sudah banyak sekali ya. Ini pada tahun 2022 itu totalnya itu sudah menerima akumulasi itu 35.536 orang. Mungkin ditambah angkatan 2023 angkatan 1 angkatan apa namanya itu gelombang 1 2023 rombongan Bank Amal dan lain sebagainya itu mungkin sudah sekitar 37.000 lebih mungkin ya gitu. Nah, itu ada 34 provinsi ya. Jadi ada sekitar 65,70% alumni ini memberikan konfirmasi telah memiliki pekerjaan di sektor publik. Jadi banyak di antaranya di atas 50% ataupun lebih dari separuh itu sudah diterima di sektor publik. Jadi salah satu privilege kita menjadi awardee itu kita memiliki koneksi yang tinggi, memiliki koneksi yang luas di berbagai jaringan di dunia gitu. Karena seluruh awardee LPDP ini hampir seluruhnya ada ya di beberapa kampus-kampus top di dunia, dan termasuk nanti mungkin Bang Amal ya, Bang Amal akan ke Inggris itu menjadi apa ya, menjadi koneksi kita gitu loh. Kalau siapa tahu ada informasi tentang konferensi di Inggris atau yang mau jalan-jalan ke Inggris bisa menghubungi Bang Amal, mungkin nginep di tempat beliau gratis gitu ya, yang bagi yang cowok ya. Gitu. Jadi ada sekitar, nah ini juga ada sekitar 7.556 orang total penerima beasiswa ongoing. Oke, selanjutnya, nah apa sih yang menjadi perbedaan gitu ya? Kita sudah masuk kepada fokus tema yang dimandatkan kepada saya. Apa sih perbedaan antara skripsi, tesis, dan disertasi? Tentunya ada perbedaan ya antara skripsi, tesis, dan disertasi. Secara level pun berbeda. Ini segitiganya pun dibuat mengerucut ya, karena semakin atas itu semakin apa ya, semakin fokusnya semakin kecil dan lebih expertise gitu. Orang-orang harus lebih expert untuk menciptakan atau membuat sebuah disertasi gitu. Jadi secara umum sebenarnya kalau skripsi itu lebih kepada mengaplikasikan iptek ataupun ilmu pengetahuan, teknologi, seni itu dalam bidang keahliannya. Jadi lebih ke aplikasi saja. Sebenarnya ada beberapa dosen yang memiliki statement kalau skripsi itu sebenarnya how to write artikel gitu. Jadi kayak bagaimana hanya menulis artikel ilmiah gitu, karya ilmiah gimana menulisnya itu batasan skripsi gitu. Nah, lebih jauh, agak naik sedikit, itu tentang tesis, yang mungkin sekarang lagi diusahakan sebagian besar digarap oleh teman-teman sekarang yang sedang S2 gitu ya. Ini terkait dengan innovation ya, inovasi. Jadi mengembangkan ilmu pengetahuan, ruang lingkup keilmuan kita itu yang menghasilkan karya inovatif ya, dan teruji dengan berbagai pendekatan ataupun berbagai analisa gitu. Apapun analisanya, apapun analisa teman-teman menggunakan analisa mungkin apa ya, PLSM ataupun mungkin menggunakan literatur review ataupun mungkin menggunakan meta analisis dan lain sebagainya, itu terserah ataupun bagaimana teman-teman nanti mengeksplor riset-riset teman-teman sekalian. Yang jelas yang paling penting adalah yang ingin saya sampaikan, tesis yang bagus itu adalah tesis yang selesai tepat waktu gitu. Nanti kalau mau bagus dilanjutkan ke disertasi aja gitu loh ya, jangan terlalu lama-lama nanti malah terlalu asik dengan tesis ya. Kemudian disertasi. Disertasi itu invention ya atau penemuan gitu. Jadi menciptakan suatu hal keilmuan atau ruang lingkup keilmuan kita atau keahlian kita ya, karena kita sudah S1, S2 mungkin sudah, karena sebagian besar mungkin teman-teman mengambil rumpun ilmu yang sama, jadi sudah dianggap ahli. Ketika disertasi itu kita dituntut untuk menciptakan suatu hal, menemukan suatu hal ya yang original, kemudian yang teruji dengan pendekatan multidisipliner dan teruji secara apa ya, secara hal-hal ataupun secara panduan yang telah ditetapkan oleh kampus kita gitu. Nah, kemudian ini ya secara ringkas ya, mungkin teman-teman sudah tahu ya, saya sedikit sharing saja ini tentang perbedaan skripsi, tesis, dan disertasi gitu. Oke, selanjutnya kita fokus pada proposal disertasi. Jadi ketika mau nulis proposal itu dimulai dari mana gitu ya. Nah, tentunya proposal ini kita karena fokusnya adalah ini sesuai LPDP ya teman-teman,
Saya berpatokan kepada, beasiswa LPDP, yaitu, ini panduan dari beasiswa LPDP secara umum. Jadi, hanya 1.500 atau 2.000 kata. Kalau mau lebih dari itu, dengan pembimbing kalian aja, jangan dimasukkan ke CV LPDP, nggak akan muat. Jadi, ada beberapa hal yang harus dimuat ya, ini wajib gitu. Jadi kalau seandainya ini nggak dimuat, itu hampir sebagian besar akan menjadi catatan yang sangat luar biasa ataupun catatan yang mungkin, cukup fatal bagi kita gitu kan, dan itu akan memberikan dampak ya, mungkin kita akan sulit untuk lulus kalau seandainya poin-poin ini tidak ada dalam proposal kita. Itu dimulai dari apa? Iya, mungkin teman-teman sudah baca juga ya terkait dengan, proposal penelitian khusus doktor ini, karena mungkin sebagian besar di antara rekan-rekan di sini sudah mulai memahami ataupun sudah mulai membaca-baca terkait dengan buklet dari LPDP. Ini saya ambil dari buklet LPDP, itu mulai dari judul penelitian, latar belakangnya apa aja gitu ya, kemudian perumusan permasalahan atau statement of problem, kemudian pertanyaan atau tujuan penelitian, kemudian ada kelogisan, metode dan desain, signifikasi atau manfaat, kesimpulan dan saran, kemudian yang terakhir itu daftar pustaka. Jangan terlalu banyak-banyak, 2.000 kata, 1.850, 1.900 sudah cukup lah. Yang penting berisi gitu loh. Jadi hanya mencakup poin-poinnya aja dan kalau bisa itu proposal yang kita bikin itu kita pahami betul gitu loh. Kalau bisa udah di luar kepala semua ketika ditanyakan oleh pihak LPDP, ya kita udah tahu kenapa udah di luar kepala semua cuma 2.000 kata kok. Paling ya berapa halaman, paling sekitar ya 3 halaman, 4 halaman lah kalau spasi 1,0 gitu kan. Oke, ini mungkin udah tahu semua ya. Oke, jadi kalau mau nulis proposal itu dimulai dari apa? Dari panduan buklet LPDP. Nah, kemudian selain itu, oke, ini sorry, memilih topik penelitian ya. Jadi setelah itu kita memilih topik penelitian. Memilih topik penelitian itu yang selaras dengan minat dan tujuan kita. Jangan yang nggak sesuai, jangan yang berasa berat, jadi malas nanti ngerjainnya gitu loh. Jadi harus yang kita apa ya, kita tertarik gitu loh. Kemudian, pertimbangan kesenjangan penelitian atau gap ya, yang sering disebut oleh dosen-dosen kita, gapnya apa gitu loh, masalahnya apa gitu kan. Kemudian memastikan kelayakan dan potensi kontribusi, ya itu sama dengan visi misi dan nilai-nilai LPDP ya. Jadi, potensi kontribusinya seperti apa, output-nya seperti apa, outcome-nya seperti apa, sehingga kita bisa, melihat secara jelas ini riset kita itu bakal kemana gitu loh. Nah, pentingnya orisinalitas dan inovasi. Sebenarnya terkait dengan orisinalitas ya yang penting kita harus orisinil, tidak harus, benar-benar beda dengan yang lain, cukup melakukan inovasi dan perubahan-perubahan sedikit gitu kan, yang penting itu sudah menjadi karya kita gitu loh. Nah, yang penting itu lihat tren global riset, karena di leveling disertasi, itu sudah pasti kita berbicara tentang riset, antar dunia gitu ya, jangan sampai riset kita ini riset yang sudah kolot, udah lama gitu kan. Nah, ini bisa menjadi hal yang harus dicatat ya, karena dengan tren global riset ini ketika kita membuat artikel itu bisa cepat disitasi orang gitu loh. Kenapa? Ini tren lagi hangat, lagi hot di dunia riset gitu. Jadi kita buat itu banyak sitasi gitu. Jadi ketika kita sudah lulus, wah misalnya siapa, misalnya Kak Mega gitu kan, risetnya sudah luar biasa dikutip oleh berbagai orang di dunia. Ini bisa jadi poin penting ketika ketika melamar jadi dosen langsung auto diterima dong gitu. Aduh, oke lanjutnya. Nah, terus dapat ide dari mana nih? Gitu kan. Ketika kita udah mulai bingung dapat idenya dari mana. Nah, ini harus kita manfaatkan gitu ya. Yang pertama itu pembimbing atau supervisor atau calon promotor. Ini kita harus diskusikan kepada mungkin ketika pembimbing kita SD S2, kemudian atau supervisor kita gitu kan. Atau mungkin sudah dapat calon promotor itu yang mungkin kuliah di dalam negeri ataupun luar negeri yang sudah menentukan calon promotornya siapa, bakal diskusi, oh diskusinya gini gini gini, risetnya apa akan dikembangkan seperti apa atau akan keberlanjutan riset dari S1, S2 ke S3 gitu. Itu bisa lebih matang gitu ketika kita menyampaikan ke pihak interviewer ketika nanti kita seleksi LPDP gitu. Kemudian setelah dapat ide dari pembimbing untuk melengkapinya gitu ya, pakai apa nih? Ya tentunya banyak sekali dong ini publisher-publisher yang mungkin bisa melihat ataupun bisa kita cari buku-buku ataupun jurnal-jurnal yang sesuai gitu. Bisa di Elsevier, kemudian Taylor and Francis, Emerald, mungkin juga EBSCO dan lain sebagainya banyak sekali. Itu bisa kita cari di mana ada di Google tinggal diketik aja gitu kan. Dan kalaupun nanti misalnya nggak bisa, aksesnya itu bisa minta dengan teman-teman ataupun mungkin yang sekarang jadi awardee,
Itu bisa minta ke Milis kok, banyak kok teman-teman yang punya akses ke jurnal-jurnal yang berlangganan ini, kalaupun kampusnya nggak berlangganan. UPI juga sudah lumayan banyak kok berlangganan, nanti ditanyakan aja ke pihak perpustakaannya. Nah, sekarang yang baru nih, apa tuh? Kita itu ya mungkin sebagian besar teman-teman di sini, rekan-rekan di sini kelahiran 90-an gitu ya, kelahiran 90-an. Jadi kita itu harus apa ya, harus terus mengikuti tren-tren ya, tren zaman ya. Karena sudah banyak sekali hal-hal yang dapat membantu kita untuk menyelesaikan tugas dengan cepat gitu loh. Karena kalau saya tuh punya apa ya, punya kayak statement gini, kalau selera musik itu nggak apa-apa, apa 80-an 90-an, tapi kalau untuk apa ya, terkait dengan IT, terkait dengan pengetahuan, itu kita harus mengikuti anak-anak anak zaman now gitu loh. Angkatan 2000-an itu mereka saya lihat ya, karena saya juga nonton di Instagram, di TikTok juga. Di TikTok tuh banyak sekali ya ternyata manfaatnya gitu ya. Saya lihat itu mereka-mereka itu sangat kreatif loh gitu, terutama di bidang IT, karena itu mungkin memang zaman mereka gitu ya. Jadi mereka itu sangat kreatif untuk membuat berbagai hal. Jadi apa aja sih hal-hal yang bisa membantu kita? Artificial intelligence misalnya. Contoh, ChatGPT ataupun Perplexity. Perplexity itu bisa menggunakan ini ya, pakai source atau sumber. Kita klik aja prompt-nya, tolong bikinkan, rencana pengembangan model apa, atau tolong, berikan saran terkait dengan ide-ide disertasi dari pendidikan IPS misalkan. Oh, itu langsung keluar semua, keluar semua. Jadi bukan harus kita copy paste, bukan, tapi itu mendapatkan ide gitu loh. Mendapatkan ide dari apa ya, dari artificial intelligence atau AI ini gitu kan. Kemudian saya bikin PowerPoint ini, wah itu bantuan AI nih. Jadi ya alhamdulillah AI sangat membantu kita untuk menyelesaikan tugas-tugas kita gitu ya. Bukan berarti kita harus melawan AI, tapi kita harus bisa mengikuti dan kita bisa mengelaborasinya dan kemudian kita bisa memanfaatkannya menjadi hal yang baik gitu. Karena ya kemajuan teknologi terutama di bidang artificial intelligence itu tidak bisa dibendung oleh kita. Jadi kita sebagai seorang akademisi itu harus berpikir cerdas gitu loh, bagaimana kita memanfaatkan dengan baik gitu kan. Kalaupun nanti ditanya, "Ini copy paste segala macam," ya jangan copy paste lah, itu kan cuman ngambil ide-ide aja gitu loh. Oke, itu ya, dapat ide dari mana banyak sekali, tinggal dicari gitu ya. Sekarang itu bahkan di TikTok pun banyak yang orang-orang kasih ide-ide terkait skripsi dan tesis ataupun disertasi gitu. Jadi tinggal kita cari aja, karena medsos sangat luar biasa. Oke, selanjutnya setelah itu langkah awalnya seperti apa gitu ya. Nah, ini integrasikan ini dalam proposal Anda. Karena ya LPDP pasti mencari orang yang sesuai dengan visi mereka, visi misi mereka dan fokus mereka, program mereka gitu loh. Apapun itu loh, kalau mau cari kerjaan di BUMN segala macam itu harus disesuaikan dengan apa visi misi mereka, tujuan mereka, fokus mereka dan program program mereka gitu kan. Apapun keilmuan Anda, ilmu kelautan, pendidikan fisika, pendidikan dasar, BK dan lain sebagainya itu masukkanlah ke dalam visi misi ini. Proposal Anda itu diintegrasikan nilai-nilai dari LPDP ini ke dalam proposal Anda. Dengan begitu Anda bisa mengaitkannya gitu loh. Kalau saya tuh ketika kemarin interview itu saya kaitkan dengan nilai-nilai LPDP karena kebetulan jurusan saya itu pendidikan masyarakat ya. Jadi riset saya pasti berhubungan dengan masyarakat. Jadi mudah untuk mengaitkannya gitu. Nanti kalau teman-teman yang mungkin pendidikan fisika dan sebagainya itu lebih fokus kepada outputnya. Apa outputnya? Itu nanti bisa dimanfaatkan bagi masyarakat, tidak hanya dalam lokus penelitian ya. Jadi saya sampaikan ketika saya interview itu saya ditanya, "Kenapa kamu fokusnya kepada lokus penelitian kamu aja? Kalau bisa riset kamu itu bermanfaat bagi seluruh rakyat gitu loh, bagi seluruh masyarakat dalam hal yang lebih luas gitu loh." Jadi kalau bisa dalam nilai-nilai proposal itu ya dimasukkan kepada kontribusi yang bisa bermanfaat bagi masyarakat Indonesia secara luas gitu. Tentang visi misi tujuan dan fokus saya kayaknya tidak perlu saya baca ya karena mungkin teman-teman sudah sangat paham tentang hal ini. Oke, saya lanjutkan. Nah, kemudian setelah itu udah dapat ide segala macam, bingung nih mau mulainya dari mana nih gitu kan. Udah dapat ide, udah tahu visi misi LPDP-nya, mau tulisnya gimana? Ya tulis di sini, ini gampang nih. Ini saya dapat dari mana? Dari TikTok. Ini dapat dari TikTok, dapat dari Instagram juga. Jadi ini sangat membantu ya. Saya juga sangat terbantu tentang hal ini. Jadi sebenarnya sangat mudah sekali untuk kita menentukan sebuah judul gitu ya. Tinggal kita tulis ini topiknya apa, topik kita apa, misalkan tentang pemilu gitu apa. Kemudian masalahnya apa, masalah atau gap-nya apa.
Lihatnya di mana? Kita bisa download Publish or Perish ataupun Viewer gitu kan untuk melihat penelitian-penelitian yang mungkin belum banyak dilakukan oleh para peneliti di dunia ini. Setelah itu teorinya seperti apa? Ini mungkin bisa difoto ya teman-teman ya. Ini sangat membantu bagi kita. Percayalah ketika teman-teman menuliskan topik teman-teman masalah atau gap kemudian teori dan sebagainya, itu untuk membuat judul gampang sekali. Kemudian teori ya. Teorinya seperti apa? Misalkan teori kalau di saya itu misalnya community empowerment teori itu teori pemberdayaan masyarakat. Tujuannya seperti apa? Oh, tujuannya untuk bla 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 bla, untuk mengembangkan sebuah model ini gitu kan. Untuk mengimplementasikan model apa-apa. Kemudian kebaruan atau novelty-nya apa? Lihatnya dari mana? Dari riset-riset sebelumnya, riset-riset yang relevan itu dilihat, kemudian dilihat hal-hal yang belum diangkat. Nah, ini kebaruan atau novelty dari kita. Kemudian menggunakan metode seperti apa? Metodenya, oh pendekatannya seperti ini, oh penelitian sebelum-sebelumnya itu menggunakan metode seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sehingga kita bisa melihat, oh ternyata metode kita yang cocok seperti ini. Dan tentunya itu dikonsultasikan kepada pembimbing juga, kemudian juga dicari jurnal-jurnal yang sesuai, sehingga kita bisa menentukan metode yang tepat dan analisis data yang tepat. Ibaratkan metode sebuah pisau. Jadi kalau teman-teman punya durian, itu ya, nulisnya kemudian mau belahnya pakai cutter itu susah gitu loh. Harus pakai golok gitu kan. Jadi metode itu seperti pisau, metode penelitian itu. Jadi harus menggunakan pisau yang tepat gitu. Caranya seperti apa? Ya banyak-banyak baca gitu. Setelah kita membuat ini satu 2 3 segala macam itu kita menentukan judul mudah banget. Mungkin bisa lihat dari itu topik, teori, metode. Oh, judulnya seperti ini. Tujuan, kebaruannya seperti ini, metodenya seperti ini sehingga judulnya jelas. Ini langkah awal kita untuk menulis disertasi gitu ya. Gampang sekali. Jadi kita tidak perlu bingung-bingung dari mana mulainya, cukup kita mulai dari poin-poin kecil ini, kemudian kita bisa menentukan judul apa dan langkah apa yang harus kita lakukan untuk membuat proposal disertasi gitu. Oke, selanjutnya, nah ini yang penting juga ya, membuat timeline penelitian yang mudah dicapai gitu, achievable gitu. Kenapa? Karena rincian kegiatan penelitian itu dengan jelas ya. Nanti kalau ditanyain, saya mau menemukan, misalkan ketika ditanyakan interviewer gitu ya. Eh, Kemudian teman-teman ada yang dari farmasi ke farmasian mungkin. Saya ingin membuat penemuan tentang antivirus ataupun vaksin HIV gitu. Waduh, luar biasa ya risetnya ya gitu kan. Tapi pertanyaannya timeline-nya jelas apa enggak gitu loh. Karena apa? Karena beasiswa yang diberikan oleh LPDP itu hanya 4 tahun gitu. Kalau lebih dari itu silahkan bayar sendiri. Jadi kalau seandainya kita risetnya itu timeline-nya kurang jelas, itu akan menjadi pertimbangan oleh LPDP walaupun rencana riset kita bagus. Jadi memang harus membuat kira-kira yang mudah dicapai walaupun itu menarik gitu kan. Jadi mungkin ketika disampaikan kenapa riset kamu hanya kalau dalam R&D mungkin teman-teman ada lebih tahu ya terkait dengan R&D Borg and Gall gitu kan sampai 10 tahapan gitu ya. Nah, mungkin kita sampai 7 aja. Nanti ketika ditanyakan interviewer kenapa hanya sampai 7? Ya mungkin setelah kita disertasi, kita mengabdi jadi dosen, mengamalkan dharma perguruan tinggi, ya kita akan melanjutkan riset itu gitu loh. Yang penting bagaimana disertasi ini selesai sesuai dengan panduan buku LPDP gitu. Itu yang paling penting. Kemudian alokasikan waktu untuk pengumpulan dan analisis data. Ya, dia harus dialokasikan dengan jelas gitu loh, analisis datanya seperti apa gitu ya. Kemudian pertimbangkan potensi tantangan dan problem di luar kontrol. Ini juga sangat luar biasa ya. Mungkin teman-teman angkatan 2019 termasuk Bang Amal ya, Bang rekan saya, termasuk saya juga itu cukup terkendala ya kemarin terkait dengan riset waktu itu ketika COVID gitu ya. Teman-teman juga sebagian besar angkatan 2020 juga banyak yang terkendala terkait riset waktu itu pandemi COVID itu di luar kontrol kita. Kita sudah punya timeline yang jelas, ternyata COVID gitu kan. Nah, ini bisa menjadi pertimbangan ya. Jadi kalau bisa riset itu memang harus timeline-nya jelas dan memang harus tepat waktu gitu. Dan selanjutnya itu menyesuaikan timeline sesuai kebutuhan. Jadi jangan sampai ada timeline yang kira-kira useless gitu loh, tidak terlalu berguna tapi kita masukkan kepada timeline rencana penelitian kita. Karena nanti kan kalau nggak salah itu di proposal disertasi juga itu akan membuat timeline rencana penelitian gitu. Oke. Nah,
Selanjutnya apalagi dari risetnya? Ya udah cuman 2.000 kata kok, cuman sekitar 4 halaman. Yang paling penting itu sudah dijelaskan terkait dengan teori-teorinya, terkait dengan cara-caranya, tips and trick menulis proposal disertasi. Yang paling penting adalah mulai tulis proposalmu, karena teori tanpa aksi hasilnya nihil gitu. Jadi teman-teman harus mulai tulis proposal teman-teman. Nanti kalau mau diskusi-diskusi ya mungkin saya bisa bantu sedikit-sedikit gitu kan, yang sepengetahuan saya kita sharing-sharing gitu kan. Dan juga mungkin dengan Bang Amal juga mungkin ingin sharing-sharing, silahkan hubungi Bang Amal, karena kita sebagai award di LPDP itu tentunya sangat apa ya, sangat menjunjung tinggi kekeluargaan. Begipun teman-teman yang bukan LPDP juga silahkan bertanya kepada kami, karena memang kami dibiayai oleh negara itu untuk berkontribusi secara luas gitu. Jadi insya Allah selagi kami bisa jawab, insya Allah kami jawab gitu. Jadi mulailah tulis proposalmu, karena teori tanpa aksi hasilnya nihil. Oke, terus, nah ini saya mengutip salah satu kalimat dari tokoh terkemuka ya dari Afrika ya. Oke, tunggu sebentar. Itu kalimatnya yaitu education is the most apa tuh? Silakan. Ada yang tunggu sebentar. Oke. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Jadi ini menurut Nelson Mandela, pendidikan itu ya senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Oke, baiklah. Terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang telah menyimak. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi saya sendiri atau bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Dan silakan nanti kalau ada pertanyaan atau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan nanti ketika apa acara sesi tanya jawab. Dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Andika Pratama, pemaparan materi yang sangat luar biasa. Tentu banyak sekali ilmu yang disampaikan yang dapat kemudian menjadi pertimbangan kita sekaligus motivasi dalam melanjutkan studi ke jenjang S3. Tadi beliau mengatakan bahwa teori tanpa aksi hasilnya nihil. Jadi mungkin Akang Teteh sudah ingin memulai menulis proposal setelah webinar ini, mangga dikonsultasikan kepada Kang Andika Pratama ya, sudah membuka pintu selebar-lebarnya untuk Akang Teteh semuanya. Baik, Akang Teteh, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya pemaparan materi oleh Kang Amal Jaya MPD. Sebelumnya saya akan membacakan CV beliau. Beliau bernama Amal Jaya, lahir di Kolaka, Sulawesi Tenggara, 30 tahun yang lalu. Masya Allah masih sangat muda-muda ya, bersama dengan Kang Andika Pratama tadi. Kang Amal Jaya satu di Universitas Negeri Makassar, jurusan Psychology Education and Counseling, dan melanjutkan studi di Master of Education Universitas Pendidikan Indonesia dalam program studi Psikologi in Psychology Guidance and Counseling, dan kemudian akan melanjutkan program doktoral di 3 universitas yang tadi saya sebutkan, ada University College London, dan University of Edinburgh, dan University of Queensland. Semoga dapat mendapat letter of acceptance di salah satu atau ketiga universitas pilihan Kang Amal. Kang Amal aktif dalam melakukan publikasi ilmiah, aktif juga dalam mengikuti training atau workshop, dan juga memiliki segudang prestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Tanpa berlama-lama lagi, Kang Amal Jaya, waktu dan layar saya persilahkan dengan hormat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Mbak Nur. Sebelum saya mulai, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Lurah, Pak Dimas, Mas Dimas ya, serta semua rekan-rekan yang terlibat dalam kegiatan ini. Saya sangat mengapresiasi karena telah memberikan fasilitas kepada semua warga, baik warga UPI ataupun yang warga umum di luar dari UPI ini sendiri. Dan ini patut banget untuk diapresiasi. Semoga kedepannya bisa ada acara yang lebih hebat lagi daripada ini. Terus kemudian saya berikan amanah untuk menyampaikan
materi tentang mendapatkan LOE. Ya, Masya Allah banget ya tentang tips. Di sini saya disuruh memberikan tips and trik untuk mendapatkan LOE. Sebelum saya mulai, saya izin share screen. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, dari S2 langsung ke S3 untuk menjadi seorang dokter, emang bisa? Jawabannya sangat bisa, teman-teman. Jadi ada eh, ada beberapa anggapan dari LPDP apa Scholarship Hunter yang mengatakan bahwa sebenarnya dari S2 ke S3 itu bukanlah itu merupakan hal yang sangat sulit karena memang dalam peraturan LPDP ada klausa yang menyatakan bahwa mahasiswa yang telah menyelesaikan studi wajib untuk berkontribusi kembali ke daerah asal masing-masing dengan aturan 2+1 kalau nggak salah. Jadi 2+1 ya. Itu kalau dia dokter berarti 4+1 seperti itu. Nah, namun yang perlu ditekankan itu bukan untuk di situ itu lebih ditekankan untuk orang yang melanjutkan studi di luar negeri, seperti ketika teman-teman lanjut S2 di luar negeri itu wajib ke negara asal masing-masing, tidak boleh bekerja. Yang ditekankan di sini adalah bekerja di luar dari negara Indonesia dan telah menyelesaikan studi. Itu yang tekanan klausa tersebut itu untuk ke sana. Tapi ketika teman-teman ingin melanjutkan studi, itu sangat boleh melanjutkan kembali karena hitungannya bukan bekerja di negara orang, tapi melanjutkan studi lanjutan seperti itu. Jadi jawabannya insya Allah pasti bisa. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebenarnya untuk mendaftar beasiswa itu LPDP, S3 LPDP ada 4 tekankan di sini karena saya telah membandingkan antara saya yang memiliki LOE dengan teman-teman saya yang belum memiliki LOE dan teman-teman yang sudah memiliki LOE. Sebelum kita bahas LOE, teman-teman sebelum mendaftar beasiswa S3 LPDP perlu menentukan dan menuliskan research proposal yang sudah dijelaskan sama Andika. Karena ini penting di wawancara S3 nanti untuk scholarship-nya ini lebih menekankan research proposalnya. Saya ingat betul ketika diwawancarai lebih banyak alokasi waktu yang diulik mengenai research proposal dibandingkan pertanyaan-pertanyaan kayak psikologis kita, kesiapan belajar kita, itu lebih banyak diulik masalah proposal. Setelah teman-teman menentukan proposal, ini runtut nanti untuk mendapatkan LOE-nya. Setelah teman-teman menuliskan proposal, udah mantap dengan research plan-nya, udah ada kerangkanya, udah ada blueprint-nya, maka teman-teman menentukan kampus tujuan. Jadi setelah proposalnya selesai, itu sesuaikan kira-kira kampus yang mana yang bisa memfasilitasi atau memiliki background yang dapat memfasilitasi penelitian teman-teman. Nah, terus kemudian setelah sudah menemukan kampusnya, maka teman-teman wajib mencari supervisor. Ini untuk mencari supervisor tujuannya nanti dia akan membimbing kita untuk mengarahkan proposal kita, dan apabila supervisornya ini setuju dengan research plan kita, nanti dia bakal membantu kita ke administrasi di sana untuk kita diberikan LOE untuk melanjutkan studi di kampus di mana dosen itu bekerja seperti itu. Terus kemudian oke, apa itu LOE? Mungkin materi yang sangat mudah bagi semua teman-teman ya, karena mungkin saya yakin hampir semua teman-teman mengetahui apa itu LOE. Jadi kita bahas singkat aja ya. LOE itu Letter of Acceptance. Jadi Letter of Acceptance itu tuh adalah surat yang menyatakan bahwa kita itu udah diterima di kampus itu. Jadi kita udah diterima dan tinggal berangkat belajar. Namun ternyata LOE itu memiliki 2 jenis. Ada LOE unconditional dan ada LOE kondisional. Nah, kalau LOE kondisional itu yang saya sebutkan tadi bahwa kita udah memiliki surat, tapi di situ
dinyatakan bahwa unconditional, artinya tidak ada persyaratan tambahan lagi, nggak ada berkas lagi yang perlu dilampirkan. Jadi teman-teman tinggal berangkatnya, tinggal ditunggu kedatangannya di kampus tersebut. Nah, di LOE unconditional itu nanti akan menerangkan bahwa teman-teman diterima di program studi mana, periode studinya berapa tahun, nah terus bagaimana informasi registrasi ulangnya itu tercantum semua dalam LOE itu, dalam surat itu. Ini juga tujuannya apa? Karena di sini ada periode studi. Sebelum kita melakukan persiapan keberangkatan di LPDP, sekarang wajib mencantumkan LOE. Jadi kalau sama saya kan, kalau S3 itu LPDP memberikan tanggungan 48 bulan atau 4 tahun. Sedangkan di UK itu S3-nya cuma 3 tahun. Maka si LPDP nanti akan menyesuaikan dengan periode studi kita. Jadi kita nggak diberi 4 tahun. Kalau memang karena kita akan diberi sesuai LOE yang tertulis. Terus kemudian LOE conditional. LOE conditional ini ya kita diterima sebenarnya, tapi ada syaratnya yang harus dipenuhi. Entah kita harus mengikuti matrikulasi ataupun mungkin persyaratan bahasanya yang belum memenuhi. Nah, itu harus dipenuhi dan ketika udah terpenuhi maka teman-teman baru boleh berangkat seperti itu. Eh, ini salah satu contoh email yang saya kirim ke profesor. Gimana sih cara bagaimana sih cara mendapatkan LOE? Ya, cara mendapatkan LOE yang seperti saya sebutkan ada 4 step tersebut. Teman-teman wajib menghubungi profesor yang ada di universitas tujuan. Jadi kalau kampus yang memang udah bagus, bagus banget, bukan bagus banget ya. Intinya kalau memang kampus itu udah baik banget dan berstandar, pasti dia telah melampirkan nama-nama supervisornya, nama-nama dosen yang bekerja di departemen-departemen tersebut. Di situ tertera email mereka, tertera nomor HP mereka, tertera research yang aktif yang sedang dijalani, tertera juga research yang terdahulu, siapa-siapa anak bimbingannya, itu tertera semua di website. Mostly ya tertera. Nah, teman-teman karena udah mengetahui itu, anggaplah kita udah menemukan bahwa oh ini Prof. Alison ini cocok nih kayaknya dengan research plan saya. Nah, teman-teman langsung email email yang telah email ke alamat email yang udah disediakan di websitenya. Teman-teman perlu memperhatikan ketika meng-email profesor di sana, kita wajib ada perkenalkan diri. Perkenalkan diri singkat aja, siapa nama kita, terus apa background studi kita, dan kita mau fokusnya di mana. Kita mau fokus penelitian kita itu apa. Jadi di dalam bukan dalam satu paragraf ya, dalam satu baris kecil si profesor itu udah ngeh bahwa oh anak ini jurusannya ini dan dia ketertarikan researchnya di sini. Nanti dia udah tahu bilang oh sesuai dong kayaknya dengan minat research gua. Nah, ini tuh bertujuan karena kan kita tahu ya profesor itu pasti sibuk banget pekerjaan mereka dan nggak mungkin mau membaca semua email secara keseluruhan. Jadi teman-teman itu perlu memperhatikan meng-email profesor itu sedikit mungkin kalimat, tapi sengena mungkin apa yang kalian ingin sampaikan. Seperti ini kayak paragraf pertama cuma ya 2 kalimat aja. Dan setelah 2 kalimat sampaikan maksud dan tujuanmu apa. Setelah menyampaikan maksud dan tujuanmu, baru apresiasi pekerjaan profesormu dan apa keinginan kamu. Nah, apa keinginan kamu? Nah, setelah udah kamu sampaikan keinginan kamu, barulah kamu meminta permohonan untuk menjadikan profesor itu sebagai supervisor kamu. Setelah itu baru ditutup seperti itu. Sangat singkat sekali. Sangat singkat tapi padat dan berisi. Itu wajib ya, karena seperti yang saya sebutkan kembali, profesor itu kemungkinan tidak cukup waktu untuk membaca detail-detail yang banyak. Nah, apabila pembukaannya udah menarik, kalau menurut mereka menarik, maka mungkin dia akan membaca CV kita, membaca proposal research kita. Nah, ini makanya kita harus melampirkan kurikulum vitae kita dan proposal research kita sebisa mungkin ya seperti itu. Jadi
si profesor itu setelah membaca email kita itu dia bisa langsung memberikan keputusan, jangan menunggu balasan yang mostly yang saya temukan ya ada ada orang yang ingin bertanya ke saya itu dia selalu bilang Assalamualaikum, bagaimana kabarnya. Nah, itu kan saya harus membalas lagi kan, iya, Waalaikumsalam, baik. Nah, terus dia sampaikan lagi dan itu menurut saya wasting time. Saya paling senang ketika di email ke orang, dia terus ngucap salam, perkenalkan diri, tujuannya apa dan maunya apa. Dan itu enak. Jadi kita balasnya tuh enak, bisa sekali balas langsung selesai perkara. Jadi mirip-mirip lah seperti itu. Selanjutnya sebelum ini saran ya buat saya teman-teman, sebelum mendaftar LPDP atau beasiswa, baiknya ya teman-teman memiliki LOE. Oh iya, sebelumnya saya ini belum sama sekali memiliki LOE karena saya mendaftar jalur beasiswa LPDP di disabilitas dengan non LOE. Jadi nanti saya diberikan pengayat bahasa nanti ke depannya. Disabilitas yang saya alami saat ini adalah kebutaan di mata kiri, jadi saya dinyatakan berhak mengikuti beasiswa disabilitas dari LPDP dan alhamdulillah saya diterima di jalur itu. Namun ada yang saya sayangkan di sini. Jadi belajar dari pengalaman itu, saya menekankan keras ke teman-teman, sebaiknya teman-teman wajib memiliki LOE, baik kondisional ataupun unconditional, tapi baiknya unconditional sebelum mendaftar beasiswa LPDP. Karena ini sangat berbeda sekali dengan teman-teman yang udah memiliki LOE. Saya mengcompare nilai yang teman-teman yang memiliki LOE dan teman-teman yang nggak memiliki LOE. Teman-teman yang memiliki LOE, Masya Allah banget nilainya itu melejit, melewati apalagi namanya melewati passing grade itu sangat lebih banget. Kalau saya melewati sangat sedih banget. Kayak bahasa kasarnya yang penting lulus. Karena bedanya dikit banget dari passing grade. Ini karena apa? Karena nggak memiliki LOE. Jadi saya yakin bahwa ketika kita wawancara pasti ada guideline, ada matriks penilaian. Ketika teman-teman udah memiliki LOE dan tidak memiliki LOE pasti akan berbeda nilainya orang yang memiliki LOE sama tidak yang memiliki LOE. Jadi itu poin pentingnya. Jadi kenapa saya mewajibkan teman-teman untuk memiliki LOE dulu sebelum mendaftar seperti itu. Lanjut. Apa sih keuntungan ketika kita memiliki LOE pada saat pendaftaran LPDP? LPDP-nya tipu, Masya Allah. Mungkin teman-teman juga udah tahu kali ya, setelah administrasi itu kan ada tes skolastik. Orang yang nggak memiliki nggak memiliki LOE itu wajib melaksanakan tes skolastik, dan tes skolastik menurut saya itu susah banget. Tapi di tahun ini LPDP menurunkan passing grade tes skolastiknya. Kalau nggak salah tahun ini 90 ya kalau nggak salah. Dengan nilai maksimal 300, sekarang nilai minimalnya itu 90. Tapi menurut saya alangkah lebih baiknya ketika kita memiliki LOE, karena kita bisa langsung melewati tahap tes skolastik langsung ke wawancara. Nah, kalau kalau udah memiliki LOE, nanti pada saat interview kesannya ya, si interview itu memiliki kesan bahwa anak ini udah siap studi, anak ini udah meng-email profesornya, udah memiliki research plan yang bagus, udah didiskusikan sama profesornya. Jadi itu wajib menurut saya, teman. Jadi karena saya dicecar banget ketika karena nggak memiliki LOE, lama banget diulik. Udah dihubungi nggak profesornya, udah ada nggak supervisornya, udah ada nggak ininya. Jadi agak kesulitan untuk menjawab. Jadi ada beberapa pertanyaan yang sama sekali saya nggak bisa jawab karena saya nggak memiliki hal tersebut. Terus gimana sih? Terus manfaat selanjutnya adalah ketika kita memiliki LOE, si interviewer juga akan memiliki kesan bahwa
si calon ini memiliki alur studi yang jelas, karena otomatis dia udah berdiskusi panjang dengan supervisornya sehingga dia dinyatakan untuk dapat melanjutkan studi di kampus yang dia tuju seperti itu. Jadi itulah sedikit gambaran manfaat memiliki LOA. Jadi sebenarnya secara umum mendapatkan LOA sangat mudah. Kalaupun teman-teman agak kesulitan untuk mendapatkan LOA ataupun nggak mau ribet, ada beberapa konsultan pendidikan yang melayani jasa tersebut. Mungkin teman-teman kenal IDP sama Scooters kayaknya. Ya, Scooters. Jadi mereka itu menyediakan jasa buat teman-teman yang ingin melanjutkan studi, tapi ribet persoalan administrasi, ribet persoalan nge-email supervisor, nanti bakalan diuruskan sama mereka semua. Tapi kalau baiknya sih nggak usah pakai jalur itu, baiknya sih pakai jalur masing-masing. Dan IDP sama, bukan ini nggak di-endorse ya, IDP sama Scooters itu gratis kok. Jadi nggak perlu bayar sama sekali, tapi kekurangannya nggak perlu bayar sama sekali dan diuruskan semua mulai dari dokumen kalian, apa segala macam apa administrasi yang diperlukan kampus itu diuruskan sama lembaga itu. Cuma kekurangannya kita nggak bisa memilih kampus yang kita pilih itu terbatas. Jadi kampus yang boleh kita pilih yang hanya bekerja sama dengan konsultan itu sendiri. Ya, kayak IDP paling banyak di Australia, ada sedikit-sedikit di Inggris kayak begitu. Jadi terbatas kampusnya. Saya kira mungkin itu sedikit penyampaian sedikit materi dari saya. Sedikit banyaknya mohon maaf. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan di diskusi kalau ada. Terima kasih. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Amal Jaya. Itulah tadi pemaparan yang sangat luar biasa dan tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua, terkhusus bagi Akang Teteh yang ingin lanjut studi di luar negeri. Selanjutnya, saya akan membuka sesi tanya jawab dimulai dari 3 penanya pertama. Dan apabila waktu masih cukup, akan dilanjutkan dengan termin kedua. Dan dimohon para audiens tetap stay karena di akhir sesi tanya jawab akan ada pemberian door prize kepada Akang Teteh yang bertanya. Jadi kepada Bapak Ibu Akang Teteh yang ingin bertanya, silakan menggunakan fitur raise hand. Namun sebelum saya melemparkan kepada audiens, izin Bapak Ibu, saya ingin menggunakan privilege sebagai moderator yang juga memiliki pertanyaan dari relung hati yang terdalam. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada kedua pemateri, apa sih kemudian motivasi yang paling memacu kedua pemateri untuk melanjutkan studi langsung setelah S2? Apalagi misalnya saya pribadi untuk jenjang magister saja sudah tertatih-tatih dan ingin meninggoy ya. Nah, apalagi ke jenjang yang selanjutnya. Jadi apa motivasi yang paling memacu kedua pemateri? Yang kedua, hal apa sih yang akan tawarkan kepada LPDP dan menurut pemateri hal tersebut yang kemudian menjadi pertimbangan dari LPDP untuk menerima akan kembali sebagai awardee. Apalagi tadi sudah disinggung bahwa setelah S2 kan belum ada pengabdian. Jadi apa kira-kira hal yang akan tawarkan dan itu yang menjadi pertimbangan dari pihak LPDP. Saya langsung berikan kesempatan kepada kedua pemateri dan saya juga masih menunggu Akang Teteh atau Pak Ibu sekalian untuk memberikan pertanyaan dengan menggunakan fitur raise hand. Saya berikan kesempatan terlebih dahulu kepada Kang Andika Pratama NPD untuk menjawab pertanyaan saya. Terima kasih, Kang. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya ya, Kak. Jadi pertanyaannya itu ada 2. Yang pertama terkait dengan hal apa yang memotivasi ya ketika saya itu lanjut dari S2 itu lanjut S3 gitu. Kemudian yang kedua itu terkait dengan hal apa yang ditawarkan oleh LPDP. Oke, saya akan menjawab yang pertama yaitu hal apa yang paling memotivasi. Ya tentunya mungkin sama ya dengan sebagian besar teman-teman yang tadi menyebutkan di kolom chat.
ternyata kita tidak dapat pungkiri yang pengen S3 dari S2 pengen S3 itu sebagian besar itu bercita-cita menjadi seorang akademisi. Dan sekarang itu memang tuntutannya menjadi seorang akademisi yaitu lanjut S3 karena memang pendidikan ataupun kampus-kampus yang mungkin ternama itu memang lebih mengutamakan orang-orang dengan lulusan doktor. Itu yang menjadi motivasi landasan saya. Kemudian selanjutnya itu terkait dengan riset. Jadi riset saya itu memang tentang pengelolaan lingkungan ya, pengelolaan sampah untuk mengatasi kebersihan lingkungan, mengatasi pencemaran lingkungan. Jadi saya sempat diskusi dengan pembimbing saya, ini sebaiknya dilanjutkan karena riset ini masih hangat dan juga ini Anda juga masih fresh gitu kan, diomong oleh pembimbing saya dan sebaiknya ini dibuat sebuah pengembangan model dengan outputnya adalah buku panduan, kemudian juga terkait dengan aplikasi, kemudian juga terkait dengan tata cara pengelolaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan limbah sampah. Jadi itu yang saya tawarkan kepada LPDP. Jadi itu yang menjadi motivasi saya ya, karena ini menjadi hal yang membuat saya semangat. Ternyata tesis saya ini tidak hanya mungkin menumpuk ya atau mungkin jadi artikel saja gitu, tapi ini bisa dimanfaatkan, diaplikasikan dalam praktik-praktik keilmuan pendidikan masyarakat yang merupakan jurusan saya. Kemudian hal apa yang ditawarkan oleh LPDP ya seperti tadi, terutama yang paling saya tawarkan di LPDP itu terkait riset saya. Jadi saya di situ menekankan bahwasanya hal yang paling ingin saya sampaikan bahwasanya riset saya ini sayang sekali kalau tidak dilanjutkan ke leveling doktoral gitu, dan ketika di leveling doktoral saya akan mendapatkan keilmuan yang tidak saya dapatkan ketika saya S2. Selain itu, saya juga akan terus berusaha untuk melahirkan artikel-artikel berbagai jurnal yang internasional bereputasi yang mungkin bisa dinikmati ataupun bisa dilihat oleh orang-orang yang memiliki ketertarikan atau interest yang sama terkait dengan lingkungan. Jadi ini bisa menjadi gerbang pembuka antar riset kolaborasi internasional seperti itu. Jadi itu yang saya tawarkan kepada LPDP dan juga memang saya seperti yang saya sampaikan di materi sebelumnya itu saya mengaitkan dengan nilai-nilai LPDP. Jadi ini interviewer sangat tertarik mungkin ya karena saya diluluskan itu mungkin interviewer sangat tertarik karena saya itu mengaitkan bahwasanya nilai-nilai LPDP itu memberikan kontribusi dan memang riset saya outputnya adalah bagaimana memberikan kontribusi secara luas terkait dengan praktik pendidikan masyarakat dalam hal pemberdayaan lingkungan seperti itu Kak Nur Fajri. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Andika. Jadi bukan hanya untuk pribadi, namun juga untuk kontribusi kepada masyarakat. Baik, saya berikan kesempatan kepada Kang Amal Jaya untuk menjawab, mangga Kang. Serasa jadi ini ya. Oke, motivasi lanjut S3 itu sebenarnya apa ya? Pengen jadi akademisi ya tentunya. Pengen jadi akademisi. Saya udah dari dulu bercita-cita jadi dosen. Tapi teman-teman jangan menjawab itu ketika daftar LPDP mau jadi apa jadi dosen ya jangan. Itu juga berbahaya. Namun saya dari dulu awal memang ingin menjadi dosen. Terus motivasi utamanya itu karena saya pikir bimbingan konseling itu adalah jurusan yang masih sangat langka dan SDM-nya pun masih sangat kurang, masih sangat minim. Bahkan di setiap sekolah itu pun nggak ada. Bahkan ada loh di beberapa sekolah, banyak sekolah yang nggak ada guru BK-nya. Terus bagaimana mengatasi masalah tersebut ya? Otomatis saya harus jadi guru BK. Tapi kalau saya jadi guru BK, ya gimana? Sedangkan guru BK-nya pun juga masih sedikit. Maka jalan salah satunya adalah menjadi dosen BK untuk menciptakan banyak guru-guru BK yang profesional seperti itu. Terus apa yang ditawarkan dengan LPDP ini berat ya pertanyaannya kayak pertanyaan wawancara beasiswa LPDP. Oke, karena ini pun juga ditanyakan sama LPDP mau jadi apa yang ditawarkan. Jadi yang saya tawarkan kemarin bahwa saya ingin menjadi seorang akademisi itu bukan ujuk-ujuk tiba-tiba langsung simsalabim saya mau jadi akademisi, enggak. Tapi kan saya udah membangun relasi. Saya bilang saya menggambarkan bahwa saat ini
saya telah menjadi field research di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam evaluasi kurikulum Merdeka. Sebelum-sebelumnya pun juga pada saat S1 dan S2 itu pengalaman riset saya banyak dan ini mengindikasikan bahwa saya adalah seorang akademisi. Nah, selanjutnya saya ingin dari semua riset saya itu memiliki hubungan untuk mengembangkan pendidikan dan sampai saat ini pun masih berkolaborasi dengan Kemendikbud untuk mengevaluasi dan mengembangkan pendidikan yang ada di Indonesia. Artinya output saya memang ingin menciptakan pendidikan yang baik, salah satunya melalui adanya bimbingan konseling ini. Nah, yang bahwa motivasi karena bimbingan dan memiliki peran yang sangat sentral sehingga oke, garing banget. Lanjut, jadi itu yang saya tawarkan kemudian dari LPDP. Terus saya juga menjelaskan bahwa saya telah memiliki relasi di berbagai kampus dan melakukan diskusi di kampus-kampus yang ingin saya mengajar, dan saya telah memberikan bantuan untuk kedepannya bagaimana mengembangkan BK, dan insya Allah setelah lulus S3 ini akan kembali ke tempat itu, seperti itu. Jadi alurnya itu udah jelas, dari motivasinya sudah ada, dan alur yang saya tawarkan ke LPDP itu udah jelas. Jadi udah memiliki blueprint yang jelas. Baik, terima kasih Kang Amal, luar biasa. Jadi selain pengembangan diri, juga pengembangan bidang keilmuan yang Kang Amal tekuni saat ini. Baik, selanjutnya ada Teteh Nuhia. Silakan Teteh, dipersilakan dengan hormat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terdengar suaranya Teh? Terdengar Teh. Iya, ya, terima kasih kesempatannya dari moderator dan juga terima kasih kepada para pemateri kita yang luar biasa. Pembahasannya sangat relate ya dengan kita tadi Kak Andika, terus juga Kak Amal gitu ya. Pembahasannya juga kalau bisa dibilang sangat daging gitu. Selama ini saya selalu bertanya-tanya bagaimana cara menulis email kepada profesor, tapi ternyata tadi langsung dicontohkan gitu oleh Kak Amal gitu. Nah, di sini saya ingin bertanya. Yang pertama mengenai wawancara ya. Jadi kan di wawancara ini mungkin tadi disampaikan bahwa banyak sekali pertanyaan-pertanyaan itu lebih kepada penelitian kita gitu ya. Terus tadi Kak Amal sempat menyampaikan bahwa ada pertanyaan-pertanyaan yang sampai tidak terjawab dan lain sebagainya. Nah, di sini saya ingin bertanya, pertanyaan-pertanyaan apa yang sekiranya akan ditanyakan mungkin secara umum ya. Kalau secara detail kan pasti berbeda-beda setiap orang. Tapi secara umum ketika kita berniat untuk S3 gitu ya. Terus yang kedua nih, tadi kan dikatakan oleh Kak Andika ya, bahwa kita tuh ketika kita S2 lulus langsung S3 itu kan punya kekurangan-kekurangan ya. Salah satunya kan kita nggak punya home base, terus juga kita penelitiannya masih sedikit, publikasinya masih sedikit gitu. Nah, itu kan menjadi kekurangan kita ya. Nah, pertanyaannya apabila pihak LPDP itu bertanya ya tentang kekurangan kita itu, misalkan kamu kan penelitiannya masih belum banyak, atau kamu mau kenapa nggak kerja dulu dan lain sebagainya. Nah, itu kira-kira jawaban yang tepat gitu berdasarkan pengalaman kakak-kakak bagaimana. Mungkin dua pertanyaan itu saja. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Nuhia. Untuk pertanyaan pertama tadi ditujukan oleh Kang Amal Jaya. Dipersilahkan dengan hormat. Mohon maaf tadi moderator, pertanyaan yang pertama itu apa ya? Kurang nyimak tadi. Mohon Teteh Nuhia. Iya, tentang pertanyaan ini Kak. Kakak kan tadi cerita bahwa ada pertanyaan-pertanyaan di wawancara itu yang sempat tidak terjawab gitu. Nah, pertanyaan itu pertanyaan apa gitu, karena memang penasaran kan. Terus yang kedua, secara umum pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan ketika wawancaranya itu apa saja gitu secara umum. Oke, pertanyaan yang nggak saya jawab ya, itu karena saya kan mendaftar beasiswa non LOE dengan 3 tujuan kampus, Universitas College London, Edinburgh, sama Queensland. Nah, itu kan
saya nggak memiliki LOE, otomatis saya nggak tahu persyaratan apa saja yang diperlukan di kampus tersebut. Nah, sedangkan makanya pertanyaan ini kemudian muncul, makanya ditanyakan di mana proses matrikulasinya, bagaimana proses langsung menuju research-nya. Itu saya nggak bisa menjawab karena memang saya belum melihat syarat-syarat syarat-syarat yang harus dipenuhi di situ. Nah, itu kekurangannya karena saya nggak memiliki LOE. Maka karena menurut dosen tersebut dia bilang ada beberapa kampus itu yang mensyaratkan itu kayak ada semacam matrikulasi. Kalau kita nggak lulus dalam tahap tersebut, kita nggak boleh melanjutkan S3, tapi harus diulang ke S2 dulu. Dan itu memakan waktu mungkin setahun gitu. Dan sedangkan kan LPDP nggak bisa menanggung lebih dari masa studi kita seperti itu. Makanya saya nggak bisa menjawab. Nah, itu juga tips buat teman-teman ketika kalian nggak tahu sama sekali, jangan sotoy, mohon maaf. Karena kemungkinan dan bahkan pasti yang mewawancarai pun juga memiliki pengalaman yang lebih baik daripada kita yang mungkin ya. Nah, makanya jangan sotoy, lebih baik kita ya minta maaf dan apa solusi yang kita berikan seperti itu. Dan pertanyaan, oh ya itu aja ya. Makasih. Itu Mbak Nuhia. Baik. Sama ini Kak, sama pertanyaan-pertanyaan secara umum gitu yang ditanyakan pas wawancara. Kalau pertanyaan umum mostly mirip ya sama pertanyaan waktu S2. Ini Mbak Nuhia awardi kan ya? Iya, Ya, dulu mostly itu 2022 lulus S2. Nah, iya, mostly itu hampir sama yang ditanyakan. Tapi yang membedakan itu lebih ke research experience kita. Jadi teman-teman kalau bisa ya dari sekarang itu nabung research, nabung banyak-banyak artikel. Kalau perlu mungkin cheatingnya kayak ya udah nebeng-nebeng nama aja lah di teman-teman kalian, paling bantu-bantu dikit gitu. Supaya research kalian banyak nanti, karena kan orang mau jadi akademisi ya nggak ada pengalaman riset cuma secuil ya aneh juga kan jatuhnya. Jadi kebanyakan teman-teman yang lain juga yang ditanyakan itu pengalaman riset ya, walaupun kita memang lebih sedikit daripada dosen-dosen, tapi kalian jangan berkecil hati karena biasa dosen-dosen itu nggak masuk di LPDP, dia masuknya di BPI, ada jalurnya sendiri. Jadi jangan berkecil hati. Namun teman-teman harus mempersiapkan dari sekarang, perbanyak pengalaman riset, mumpung belum selesai ini, yang belum selesai S2, diperbanyak pengalaman risetnya, seperti itu. Baik, terima kasih Kang Amal untuk pertanyaan kedua kepada Kang Andika Pratama. Tadi Teteh Nuhia tanya bagaimana sih kemudian tips menjawab apabila publikasi kita belum memadai ataupun kekurangan-kekurangan lainnya yang tidak kita miliki sebagai calon mahasiswa doktoral. Kepada Kang Andika, dimohon disilakan dengan hormat. Baiklah, terima kasih kepada Kak Nur. Jadi pertanyaan dari Kak Nuhia tadi yang saya tangkap terkait dengan pertanyaan ketika wawancara, hal apa aja yang ditanyakan, kemudian kekurangan kita terkait artikel gitu ya. Pertama itu pertanyaan ketika wawancara, sebenarnya ini bagi teman-teman yang ingin mendaftarkan S3 doktoral ya dalam negeri, kemudian non LOE gitu ya, anggaplah non LOE gitu ya. Sebenarnya peluangnya sangat besar kalau seandainya kalian itu S2-nya di situ juga gitu. Kayak saya S2 di UPI, S3 di UPI. Ketika dijawab, gimana nanti kalau dapat LOE? Ya, memang pembimbing saya yang akan akan merekomendasikan, bahkan kepala program studi atau kepala departemen itu sudah merekomendasikan, bila perlu nanti ketika surat rekomendasi itu mintanya kepada kepala departemen. Jadi untuk LOE walaupun belum ikut tes itu udah beres gitu loh, karena walaupun kita belum ikut tes kampus itu sudah kemungkinan besar diterima karena kita memang alumni di sana gitu loh. Itu untuk tips and trick ya. Jadi kalau bisa nanti di administrasi surat rekomendasi itu minta kepada kepala departemennya kalau seandainya S2-nya di kampus yang sama, S3-nya juga kampus yang sama gitu. Kemudian pertanyaan ketika wawancara ya, pertanyaan-pertanyaan ketika wawancara ini sebenarnya ada beberapa hal yang umum ya, benar ya. Pertama itu terkait riset, kemudian kenapa langsung S3,
kemudian terkait hal apa aja yang telah dilakukan, non akademik, kegiatan non akademik apa saja yang sudah dilakukan ketika studi gitu ya. Dan ada satu pertanyaan yang cukup menjebak ya ketika saya itu ditanyakan di akhir itu seorang psikolog masih muda, mungkin seumuran saya sekitar umur 26, 27-an lah gitu kan. Jadi saya pikir itu awalnya beliau itu operator gitu loh, operator PDP, saya Zoom gitu ya. Ternyata itu wawancaranya gitu loh, karena sangat masih muda. Jadi ketika ditanyakan, anda ini mengejar prestasi sekali ya, Anda ini mengejar penghargaan sekali ya, kenapa Anda itu pengen langsung S2, S3? Jadi memang ada stereotip itu kita sebagai seorang yang ambisius gitu loh. Jadi ketika S2, S3 itu ngapain itu loh, mau ngapain cepet-cepet gitu kan, kudunya mah pengabdian karena kan memang hal yang diinginkan oleh PDP adalah pengabdian. Nah ini yang harus memang kita antisipasi ya pertanyaan seperti ini, dan itu memang harus disesuaikan dengan sesuaikan dengan pengalaman kita, dan kita memang harus apa ya, jujur tapi memang harus, di-packaging supaya kita itu memang sesuai dengan nilai-nilai LPDP gitu. Jangan sampai itu menjadi hal yang apa ya, catatan penting ketika kita udah bagus semua jawaban-jawabannya sesuai dengan, pedoman cara ataupun pedoman penilaian mereka sudah bagus semua, di akhir kita bilang, ya kita pengen mendapatkan prestasi dan lain sebagainya, pengen mengumpulkan gelar dan lain sebagainya, itu menjadi catatan penting bagi LPDP dan mungkin akan jadi pertimbangan kalau kita nggak lolos nanti gitu. Jadi itu yang harus kita perhatikan gitu loh. Kemudian kekurangan kita terkait artikel ya. Sebenarnya kalau artikel itu ketika S2 ya at least 3 atau 4 lumayan lah, sudah lumayan itu. Yang paling penting artikel kita itu dimuat di mana gitu loh. Kan konferensi, misalkan konferensi internasional sudah dibiayai oleh LPDP, dapat 1 kali jatah kalau S2 gitu kan, yang harus terindeks Scopus, kita sudah konferensi, kemudian kita melahirkan jurnal yang bereputasi, tidak harus artikel mungkin bisa book review tapi sudah Q1, ataupun mungkin artikel-artikel yang sudah terindeks proceeding internasional ataupun terindeks misalnya DOAJ ataupun Sinta dan lain sebagainya, mungkin di Sinta 2. Itu sudah jadi pertimbangan yang sangat penting bagi LPDP. Oh, ternyata memang orang ini aktif gitu loh. Kalau perlu kita juga adakan kolaborasi. Kalau kami bilangnya itu arisan artikel gitu loh. Jadi kita kayak jadi penulis ketiga, penulis kedua gitu kan, tapi nanti kita kontribusi ke teman kita itu juga sangat membantu kita gitu loh. Kalau perlu ya kita cukup 2 artikel, 3 artikel kita sudah dapat ID Scopus, itu bisa jadi value yang sangat-sangat luar biasa ketika kita interview dengan pihak LPDP, karena banyak di antara dosen-dosen itu justru belum ada yang dapat ID Scopus, kita sudah dapat ya itu jadi penilaian yang cukup penting gitu loh. Karena kita memang sudah difasilitasi kan, jadi jangan sampai ini teman-teman yang masih S2 ya, publikasi internasional Q1, Q2, kemudian konferensi internasional itu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan itu bisa menjadi bekal seperti yang saya sampaikan tadi, bisa menjadi bekal kita untuk melanjutkan S3 dan mampu ya meyakinkan interviewer bahwa walaupun artikel kita tidak sebanyak dosen-dosen, tapi kita mempublikasikan artikel kita di jurnal internasional bereputasi gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Andika. Semoga sudah sangat terjawab pasti ya kepada Teh Nuhia. Selanjutnya ada Teteh Mila Karmila yang sudah raise hand. Teteh, dipersilakan dengan hormat. Baik, terima kasih Teh Nur Fajriani. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat saya hormati dan saya banggakan ada Kang Andika dan Kang Amal ya. Dan juga teman-teman peserta yang mengikuti webinar pada sesi sore hari ini. Senang sekali saya bisa diizinkan bergabung. Perkenalkan, saya Mila Karmila, memang asli dari Bandung, tapi sekarang sudah berpindah ke warga kotaan menjadi di Semarang. Begitu, tertarik sekali untuk mengikuti kegiatan ini. Awalnya memang follow IG-nya Award UPI ini ya. Berbeda dengan teman-teman, kondisi saya sepertinya yang masih energik ya, teman-teman masih sangat muda, saya sepertinya ada di era yang sudah lama begitu ya. Tetapi untuk sekarang ini ya karena memang amanah dan tugas yang harus saya tempuh begitu ya, sehingga saya tidak seperti teman-teman lulus S2 langsung apply S3 begitu. Saya sudah
S2-nya lama begitu ya, dan pembiayaan juga dulu bukan dari LPDP, kalau dulu BPPS ya, sekarang sudah berpindah BPI mungkin begitu ya. Nah, kemudian akhirnya ya karena memang ini tuntutannya harus saya tempuh begitu ya untuk melanjutkan studi, sehingga saya sekarang sedang mencari-cari, kemudian dia belajar kembali begitu tentang apa dan bertemu dengan event seperti ini. Kebetulan ingin belajar banyak nih dari Kang Andika dan Kang Amal begitu. Nah, jadi di luar bukan di luar ya, artinya sama sih. Artinya apakah kesempatan saya yang sekarang ini sudah lama S2 gitu ya, kemudian ingin apa mencoba mm, ikut seleksi di apa LPDP ini begitu ya, itu masih terbuka lebar untuk tidak hanya saja untuk lulusan yang apa masih fresh graduate begitu ya. Mungkin Kang Andika punya pengalaman dengan teman-teman atau koleganya yang di LPDP yang itu dari S2 yang sudah lama begitu. Nanti monggo saya mohon tipsnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya terkait dengan LOA juga ini saya masih maaf ya dan saya mohon diluruskan jika salah. Hmm, saya memang mungkin belum sepenuhnya membaca timeline atau mungkin panduan begitu ya terkait dengan timeline kegiatan LPDP. Nah, artinya LOA itu kita dapatkan kan seperti misalnya tadi kita daftar dulu, diterima dulu begitu ya kan, itu dapat LOA. Nah, kemudian kita mendaftar juga LPDP. Artinya misalnya kalau kita daftar untuk semester gasal, anggaplah tahun ini ya, 2023, 2024 kan ya Kang Andika begitu atau Kang Amal. Nah, LOA-nya kita dapatkan nanti itu, nah kita ikut seleksinya itu nanti syarat itu kita penuhi kira-kira pada saat ikut seleksi itu seleksi dulu atau LOA dulu atau LOA-nya kita dapatkan tapi pada saat LPDP-nya misalnya sudah telat itu bagaimana? Dimungkinkankah seperti itu maksud saya? Bisa dipahami? Gitu ya. Nah, itu mungkin apa pertanyaan saya terkait dengan LOA. Jadi artinya pada saat saya ingin mendaftar ikut LPDP, kemudian saya inginnya juga sama ya dapat LOA begitu. Jadi LOA-nya saya dapatkan dulu berarti kan sekitar Agustus begitu misalnya ya kalau mengikuti yang GESAL begitu. Dari sekarang pun kalau bisa mendaftar. Nah, sedangkan seleksinya sekarang ini nih begitu. Otomatis kan LOA-nya belum dapat atau bagaimana nih? Saya mohon diluruskan untuk pemahaman seperti itu. Itu sementara untuk LOA terkait dengan yang apa pengalaman atau ya karena mungkin saya apa ya mengabdi dulu begitu ya sepertinya untuk yang lain ya sedang tahap untuk bisa semoga begitu menyesuaikan dan sesuai dengan apa namanya persyaratan yang diminta dari LPDP. Seperti itu Teh Nur Fajriani dan Mas Akang-akang ya. Atur nuhun semuanya. Saya tunggu jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Teteh atau Ibu Mila Karmila yang sudah memberikan pertanyaannya. Kali ini saya berikan kesempatan terlebih dahulu untuk Kang Andika Pratama untuk menjawab pertanyaan pertama, yaitu tadi bagaimana kan seseorang yang sudah lama gitu ya terjeda S2 ke S3-nya, apakah masih memiliki kans yang besar dan tips dari kedua pemateri untuk Teteh Mila Karmila. Dan yang kedua tadi ingin dikonfirmasi kembali persoalan letter of acceptance atau LOA. Mangga Kang Andika Pratama. Oke, baiklah terima kasih ya. Sebelumnya saya ucapkan luar biasa kepada Kak Mila karena meskipun mungkin sudah lama gitu ya, tapi masih memiliki jiwa yang luar biasa semangat dan masih memiliki apa ya semangat yang membara layaknya anak-anak muda. Bahkan anak-anak muda kalah kayaknya. Kalau generasi kita ini kebanyakan rebahan Kak gitu. Jadi oke. Jadi Kak terkait dengan pertama itu terkait dengan rekan-rekan saya ya, rekan-rekan saya yang mungkin kolega yang S3 yang sudah lama berhenti ataupun sudah lama lulus kemudian lanjut S3 gitu. Udah lama lulus S2-nya kemudian melanjut S3. Oh, tentunya banyak, Kak. Karena apa? Mereka lebih matang gitu loh, lebih matang menjawab terhadap perguruan tinggi, menjawab terkait dengan riset-riset, menjawab terkait dengan banyak hal gitu loh. Justru yang fresh graduate ini yang challenge-nya luar biasa gitu loh. Kalau yang kayak Kakak Mila ini malah justru challenge-nya lebih apa ya? Mungkin lebih ringan dibanding teman-teman yang fresh graduate S2 langsung S3 karena pengalamannya, risetnya, kolaborasi sudah banyak sekali gitu loh. Jadi tidak perlu ditakutkan itu. Dan sebelumnya saya ingin bertanya sedikit Kak Mila, ini dosen ya
di Semarang. Iya betul Kang. Dosen Sudah, ya, sudah ada NIDN Kak? sudah dari tahun 2000 saat saya S2 sudah dapat NIDN. Saya lulus S2 itu S2 2011, selesai 2013. Jadi ini luar biasa ya. Sudah lama sekali. Jadi Oke. ya sudah lama. Ini saya sarankan ya Kak, saya sarankan karena Kakak sudah punya NIDN itu sebaiknya mendaftar di program BPI. Kenapa saya sarankan demikian? Karena itu memang diutamakan oleh apa ya pihak pemerintah, diutamakan kepada tenaga-tenaga pengajar atau akademisi gitu. Karena apa? Seleksinya secara apa ya? Secara rangkaiannya itu lebih ringkas gitu loh. Lebih ringkas di BPI ya, memang saya cermati Betul, juga. betul. Ketika nanti Kak Mila sudah mendapatkan LOE, itu tidak perlu TOEFL, dan tidak perlu tes bakat skolastik, tidak ada tes bakat skolastik. Jadi langsung lulus administrasi langsung wawancara dan tidak harus susah-susah tes TOEFL, ITP ataupun mungkin IELTS ingin keluar negeri gitu karena sudah dapat LOE. Sebentar, saya dikonfirmasi yang LOA, LPDP ya, tidak perlu TOEFL atau BPI yang barusan Mas Ini Andika sampaikan. BPI. Oh, Yang saya BPI. sarankan itu Oke. BPI, ya BPI. Kalau LPDP itu tetap pakai TOEFL walaupun kita Tetap sudah pakai punya TOEFL. LOE. Iya, betul. Iya. Jadi karena sudah dapat NIDN, saya sarankan sekali ya untuk mendaftar di program BPI karena di jurusan saya itu yang dapat LPDP itu 2 orang, yang dapat BPI itu 9 orang. Iya, benar. Sedangkan jurusan saya itu kalau nggak salah satu angkatan 14 orang. Jadi hampir 90% beasiswa semua. Jadi BPI itu sangat-sangat besar peluangnya kepada tenaga akademisi. Kemudian terkait dengan LOE ya Kak ya. Jadi ya itu tadi ya, kalaupun mau daftar LPDP yaitu life is a choice ya, itu adalah sebuah pilihan, terserah kalau Kakak mau daftar. Tapi terkait dengan pembiayaan sama Kak, pembiayaan sama persis karena memang pintunya dari LPDP gitu. Oke, kemudian terkait dengan LOE beda-beda ya, beda-beda kampus ya. Ada yang bisa sampai 1 tahun defernya ataupun juga ada 6 bulan. Kalau di UPI sendiri itu sebenarnya maksimal kalau nggak salah ya itu bisa defer 6 bulan. Koreksi kalau salah ataupun mungkin ada beberapa jurusan yang tidak menerima defer gitu, tidak menerima defer. Kenapa? Karena mereka mungkin terkait dengan pencatatan ataupun terkait dengan database gitu. Jadi jadi seperti ini cara mengatasinya ketika kita ingin mendaftarkan kampus dengan LOE kalau di UPI ya. Jadi UPI itu buka 2 gelombang, Kak. Ada semester genap, ada semester ganjil. Jadi kita daftar di semester genap, di gelombang 1 tahun depan, di tahun depannya kita daftar menggunakan LOE karena itu diperuntukkan untuk kuliahnya di tahun depan. Itu bisa seperti itu. Gitu. Jadi ada beberapa kampus tergantung dengan kampus. Mungkin UGM dan UGM, UI itu punya kebijakan untuk defer gitu. Jadi itu terkait dengan kampus tujuan. Jadi sebaiknya ditanyakan kepada admin yang mungkin berwenang yang lebih paham terkait dengan apa ya defer ataupun bagaimana mekanisme LOE-nya seperti apa gitu. Mungkin itu sih Kak. Baik, terima kasih Kang Andika. Apakah Amal Jaya ingin menambahkan, Kang? Saya kira udah jelas semua ya kayaknya. Baik, terima kasih Kang Amal dan terima kasih Terima juga. kasih. Iya. Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya saya akan membacakan dari kolom chat dari Bapak Alfaza Ranggana. Bapak Alfaza Ranggana ini bekerja dan ingin langsung S3. Kantornya juga mendukung untuk S3, namun LPDP memiliki syarat bahwa tidak boleh menerima beasiswa sambil bekerja. Sedangkan kehidupan keluarga bergantung pada penghasilan dari Bapak Alfaza Ranggana. Apakah kemudian LPDP akan memberikan biaya yang setidaknya dapat mengcover biaya hidup dari gaji tempat Bapak Alfaza sekarang bekerja? Nah, untuk kesempatan kali ini saya berikan terlebih dahulu kepada Kang Amal Jaya untuk menjawab. Enggak, Kang? Baik, terima kasih. Jawaban sederhananya tidak boleh. Jadi kalau sudah lulus LPDP tidak boleh bekerja, apapun alasannya tidak boleh bekerja kecuali dia research assistant. Karena LPDP sudah mengkalkulasi segala pengeluaran sudah mengkalkulasi secara rinci bahwa uang yang diberikan LPDP itu cukup untuk makan, cukup untuk membiayai entertainment dan cukup untuk saving sedikit. Apabila mungkin keraguannya karena ada anak istri dan anak insya Allah dibiayai untuk 1 orang istri dan 1 orang anak kalau nggak salah 25% dari total uang kita seperti itu. Jadi jawabannya tidak. Baik, terima kasih Kang Amal. Apakah Kang Andika Pratama ingin menambahkan?
Ya, sedikit tambahan juga bagi mungkin pendaftar-pendaftar yang mungkin memiliki memiliki syarat dan ketentuan ataupun memiliki hal-hal yang dipenuhi terkait dengan beasiswa afirmasi disabilitas itu mempunyai tunjangan pendamping gitu. Jadi ada pendamping yang diberikan tunjangan juga untuk memberikan bantuan ataupun mereka dibiayai oleh LPDP. Jadi semuanya itu sudah dibiayai full dan itu sesuaikan dengan kebutuhan ataupun biaya hidup di kota-kota ataupun di tiap-tiap negara. Jadi saya itu ketika S2 itu sangat-sangat sering ya diskusi dengan Amal ini terkait dengan panduan pencairan keuangan gitu. Oke, jadi mungkin itu Kak. Jadi Bapak Al-Fazat dikatakan bahwa sudah mencukupi mengcover segalanya dan juga diberikan juga untuk tunjangan pendamping sebanyak 25% dari total LA kita. Selanjutnya, semoga terjawab. Selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan dari Teteh Silmi Amrullah. Apa poin yang paling dipertimbangkan oleh LPDP untuk pendaftar beasiswa doktoral? Kemudian, apakah ketika memiliki LOA unconditional dari UPI tapi tidak langsung kuliah, apakah UPI kemudian memberikan surat perpanjangan seperti yang diminta oleh LPDP? Ini mungkin relate ke Kang Andika ya. Mangga Kang Andika dipersilakan dengan hormat. Baiklah, terima kasih. Tadi pertanyaan dari siapa tadi ya? Teh Silmi Kang. Teh Silmi. Oke, terima kasih Teh Silmi atas pertanyaannya. Jadi terkait dengan LOE ya, LOE itu seperti yang saya sebutkan sebelumnya itu tergantung dengan jurusan ya. Ada saya sempat diskusi dengan teman saya, ada beberapa jurusan itu bisa defer gitu, tapi jadi tergantung dengan program studinya. Tapi sebagian besar di UPI itu sepertinya tidak bisa ya untuk defer gitu. Jadi mungkin bisa diakali dengan di semester 2, semester genap untuk ikut tesnya, tapi perkuliahan di semester ganjil itu bisa. Jadi bisa ikut dengan beasiswa dengan LOE gitu. Kemudian terkait dengan hal apa aja yang menjadi poin penting ya. Yang pertama pastikan kita itu memiliki nilai, yakinkan diri kita itu kita memiliki hal yang layak untuk dipertimbangkan lulus menjadi award LPDP itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu terkait dengan bagaimana kita ini mengaplikasikan kehidupan kita ini dalam nilai-nilai dan visi misi LPDP. Bila perlu disampaikan terkait dengan visi misi dan nilai LPDP itu dipahami dengan betul, dipahami dengan dengan seksama sehingga kita bisa meyakinkan interviewer bahwasanya itu kita merupakan orang-orang yang pantas dan orang-orang yang bisa dipilih oleh LPDP karena memang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam lembaga LPDP tersebut. Kemudian yang selanjutnya terkait tentunya riset ya. Bagaimana kita ini meyakinkan bahwasanya output dan outcome riset kita ini bisa berkontribusi secara luas baik di lokus penelitian kita maupun di masyarakat secara Indonesia dan itu mungkin bisa menjadi riset berkelanjutan ataupun proyek berkelanjutan yang bisa bermanfaat bagi banyak orang gitu. Dan itu sangat dilirik oleh LPDP gitu. Jadi poin utama yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana kita meyakinkan dengan nilai-nilai yang kita miliki, dengan keilmuan yang kita miliki, bahwasanya kita layak menjadi awardee LPDP gitu. Baik, terima kasih Kang Amal. Kang Andika, mohon maaf. Apakah Kang Amal ingin menambahkan apa poin yang paling dipertimbangkan oleh LPDP untuk pendaftar beasiswa doktoral? Saya kira udah dijawab semua sih sama Andika. Yang penting intinya kesiapan lanjutan studi dan apa yang ditawarkan dari LPDP yang sudah dijelaskan sebelumnya. Baik, terima kasih Kang Amal. Pertanyaan Teh Silmi ini sepertinya menjawab untuk pertanyaan Teh Eva dan Teh Mega ya. Jadi sekalian saja langsung dijawab. Dan kemudian ada pertanyaan dari Bapak Marzuki. Yang pertama tadi sempat dibahas bahwa sebagian dari pengapply S3 LPDP yang baru lulus S2 tidak memiliki home base. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kemudian meyakinkan reviewer LPDP bahwa kita benar-benar berkontribusi setelah lulus S3 LPDP. Dan yang kedua adalah kesulitan terberat yang dihadapi oleh Mas Alam dan Mas Andika selama proses seleksi, yaitu baik dari pada seleksi administrasi sampai dengan seleksi wawancara. Dan bagaimana kemudian akang-akang pemateri melewati kesulitan tersebut.
Saya berikan kesempatan terlebih dahulu kepada Kang Amal. Em, karena kita nggak memiliki home base ya, jadi sangat mungkin agak cukup berat menjawab pertanyaan tersebut. Jadi cara meyakinkan interviewer itu kita harus menggambarkan bahwa eh, kita memiliki perspektif ke depan dan kita udah memiliki ketika kita berbicara ke interviewer itu dia melihat bahwa oh anak ini masa depannya akan ke arah mana. Nah, bagaimana cara interviewer bisa eh, mengimajinasikan bahwa kita nanti ke depannya kayak gimana itu dilihat dari masa lalu kita dan masa sekarang kita. Jadi ketika teman-teman mungkin hanya bilang ya saya selesai S2, tapi apa gitu selesai S2 kamu apa yang dilakukan apa. Jadi penting pengalaman-pengalaman sebelumnya sehingga membangun pandangan ke depan sehingga interviewer itu bisa mengawang-awang, bisa menterawang loh bahwa oh ke depannya anak ini bisa diluluskan, bisa memiliki potensi di sini. Dan itu dinilai dari masa lalu kita seperti itu. Dan kita harus menggambarkan masa lalu kita itu apa, maksudnya pengalaman kita apa. Mungkin sebagai contoh, saya menggambarkan bahwa saya sebelum saya kuliah, saya udah terlibat dengan proyek dosen, saya udah terlibat beberapa proyek kolaborasi, banyak terlibat dengan research terus penelitian saya udah terbit di Scopus, dan itu menandakan bahwa kita itu adalah seorang dosen, tapi kita belum ngomong bahwa saya menjadi dosen, loh, belum ngomong. Terus kita menggambarkan bahwa apa yang kamu lakukan saat ini, even gue belum jadi dosen, saya menggambarkan bahwa saya sering menjadi research assistant profesor saya. Selain itu, saya juga masih sering menjadi research lecturer. Jadi kayak masih sering membantu dan mendampingi dosen-dosen saya dalam mengajar. Dan itu menandakan bahwa ke depannya bahwa kita memiliki potensi untuk jadi seorang akademisi. Jadi dengan hal itu kemudian disimpulkan bahwa ya ke depannya nanti kita akan tergambarkan output kita akan jadi seperti itu. Jadi begitu cara meyakinkan interviewer, even kita belum belum memiliki home base. Dan kesulitan yang menurut saya yang saya alami apa ya, lebih ke menjawab pertanyaan interviewer mengenai risk plan sih, karena tipikal pertanyaannya itu kayak detail dan mendalam banget, beda banget kayak bagaimana metodenya itu kayak nggak bisa menjelaskannya metode saya menggunakan kualitatif deskriptif menemukan ini bla bla bla, enggak. Jadi dia itu kayak runut sistematis dan apa gitu untuk apa dan ini nanti mau jadi apa, produknya apa, kira-kira menangani masalah yang mana. Jadi itu dalam banget, jadi lebih ke research ya kalau menurut saya. Apalagi ya, saya kira itu aja sih. Makasih. Terima kasih Kang Amal. Selanjutnya, apakah Kang Andika ingin menambahkan? Oke, terkait dengan apa ya, kendala tadi ya, bukan kendala, maksudnya ketika S2 dan S3 itu tidak punya home base ya, tapi bagaimana meyakinkan gitu ya, meyakinkan ya. Sebenarnya hampir sama sih disampaikan oleh Amal sebelumnya. Ini sebenarnya kita itu mengaitkan dengan kontribusi kita, hal yang telah kita lakukan selama S1 dan S2, dan itu akan relevansinya dengan yang akan kita lakukan dengan ketika kita S3. Kan nanti ada rencana kontribusi yang akan dilakukan, yang sedang dilakukan, yang belum dilakukan gitu kan. Nah, itu bisa di apa ya, bisa di sinergikan gitu loh. Mungkin kayak misalnya contoh ya, saya contohkan yang punya Mas Amal aja lah. Mas Amal itu kan mungkin yang terkait dia dengan project dengan riset ya, project riset dengan Kemendikbud gitu terkait dengan apa program pengembangan pembelajaran gitu kan. Nah, nanti ketika dia sudah lulus, itu kan jelas pengabdiannya. Dia akan kembali lagi bergabung ke riset pengembangan pembelajaran dan kolaborasi dengan Kemendikbud. Itu kan udah bisa lihat ya, bukan kita mengawang-awang nanti setelah S3 aku mau bikin lembaga bla 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 bla. Tapi itu berbeda jauh dengan apa yang kita lakukan selama ini. Atau mungkin aku udah S3 bikin startup, tapi sebelum-sebelumnya malah
tidak ada relevansi sama sekali dengan startup. Jadi terkesan mengada-ngada gitu. Jadi alangkah baiknya terkait dengan rencana kontribusi, terkait dengan hal-hal yang ingin kita yakinkan itu relevansinya sesuai dengan apa yang telah kita lakukan selama S1 dan S2. Sama seperti saya juga, saya telah berkontribusi di bidang pendidikan masyarakat, di bidang lingkungan. Nanti ketika S3, memang saya expertise riset saya tentang pemberdayaan di bidang lingkungan. Jadi jelas gitu loh, apa yang ingin kita lakukan relevansinya jelas dan itu bisa meyakinkan bahwasanya itu ini menjadi langkah kita untuk membuat kita itu lebih apa ya expert di bidang hal yang kita tekuni seperti itu menjadi poin penting dan seperti kita ketahui interviewer itu seorang profesor gitu loh, seorang guru besar, seorang doktor. Nah, ini mereka pasti mengerti rencana riset kita kalau kita memang memiliki pemikiran yang akademis juga seperti itu. Kemudian terkait dengan apa tadi yang selanjutnya, Kak? Kesulitan dalam Oh menghadapi iya, seleksi. kesulitan ya. Kalau kesulitan itu kalau saya ya jujur pribadi karena saya non LOE itu TBS itu sangat-sangat sulit sih menurut saya. Karena TBS itu ketika apa ya? Saya dulu 2018 saya ikut LPDP 2018. Itu kemudian saya sempat pengayaan bahasa ya ketika S2 itu mulai kuliah dari 2019. Itu berbeda sekali level kesulitannya di antara 2018 dan 2022. Itu beda sekali levelnya. Jadi ketika saya tes itu saya agak cukup apa ya cukup shock gitu dengan soal-soalnya gitu karena itu kayak ada beberapa soal yang menggabungkan antara logika matematika dengan logika analitis dan lain sebagainya itu menurut saya agak sulit ya. Kemudian ketika diseleksi substansi ya mungkin sama pertanyaannya terkait dengan kenapa sih harus lanjut S3 tapi saya sudah sudah memikirkan itu bakal keluar pertanyaan seperti itu. Jadi sejauh hari saya pikirkan, saya diskusikan dengan matang dengan orang-orang yang cukup berpengalaman yang memiliki memiliki riwayat dia langsung S2 S3, saya diskusikan dengan pembimbing saya bagaimana memberikan jawaban yang tepat dan kena gitu kan dan meyakinkan interviewer bahwasanya memang kita layak walaupun kita dari S2 baru lulus gitu. Jadi itu sih yang harus dilakukan dan itu merupakan masa-masa yang cukup sulit bagi saya. Kalau administrasi ya alhamdulillah tidak terlalu ada kendala sih seperti itu. Baik, terima kasih Kang Andika dan Kang Amal. Selanjutnya pertanyaan terakhir dari Kang Burhanuddin. Sebenarnya ada 4 pertanyaan, namun pertanyaan 1 sampai 3 itu sudah terjawab. Saya ingin meng-highlight bagian yang ini saja. Nah, apakah kemudian ada tips untuk teman-teman sekalian, Akang Teteh sekalian, hal-hal yang harus dicantumkan ke esai supaya lebih menarik? Saya persilakan terlebih dahulu kepada Kang Andika untuk menjawab. Mangga, Kang. Terkait dengan hal yang menarik yang menarik ya yang ada dalam esai gitu ya. Yang pertama, yang paling penting ya, jangan bikin esai kita menarik tapi tidak sesuai dengan panduan yang ada di LPDP. Esai itu harus sesuai dengan panduan yang ada di LPDP. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi harus memuat poin-poin yang ada di buklet gitu ya, apa aja yang diinginkan. Itu yang pertama. Yang kedua, itu terkait dengan terkait dengan esai ini bagaimana kita menulis esai itu kalau bisa ketika ditanyakan itu di luar kepala gitu loh. Apapun ditanyakan itu kita tahu isi esai itu apa. Jangan-jangan kita bikin esai luar biasa, bikin bikin esai yang mungkin sangat-sangat luar biasa, sangat menginspirasi ketika ditanyakan beda dengan apa isi esai tersebut. Jadi kita harus benar-benar tahu bagaimana caranya kita mengetahuinya ya. Kalau bisa itu memang pengalaman kita gitu loh. Tidak harus membesar-besarkan, itu memang keinginan kita dan lain sebagainya. Tapi dalam esai itu yang paling dipastikan adalah memang kita harus memasukkan nilai-nilai yang ada dalam LPDP. Itu yang pertama, itu yang ketiga. Kemudian selanjutnya yang paling penting terkait dengan esai itu bagaimana kita menurut saya pribadi ya, itu bagaimana kita meyakinkan bahwasanya jurusan kita ini bermanfaat sekali bagi masyarakat dan bagi hal-hal yang mungkin bisa kita kontribusikan kepada ruang lingkup keilmuan kita gitu. Selanjutnya bagaimana esai kita ini itu sesuai gitu loh dengan apa yang harus kita lakukan. Bukan berarti esai kita ini berbeda sekali. Kalau mungkin yang sebelumnya S2 itu berbeda dengan yang S2, jangan sampai seperti itu. Jadi ada korelasi yang jelas antara riset S2 antara esai S2 dan esai S3. Jadi mungkin teman-teman yang mau menulis esai S3 itu lihat lagi esai S2-nya kalau bisa dikolaborasikan ditingkatkan
dan itu memang memiliki korelasi yang jelas antara S1, S2, dan S3. Dan yang paling penting poinnya adalah memberikan closing statement ataupun closing statement yang sangat-sangat menarik ya di apa ya di akhir esai kita, karena biasanya ini kecenderungan pembaca ya, saya tidak mengeneralisir. Kecenderungan pembaca itu membaca secara scanning itu dari awal, dari atas, tengah sedikit, akhir itu. Jadi kalau bisa atasnya bagus, akhirnya itu bagus banget. Jadi ketika dibaca itu enak gitu. Jadi pembaca itu akan melihat ketertarikan esai kita itu mungkin hanya 10 detik atau segala macam. Jadi kalau bisa di awal tuh menarik, kemudian di akhir juga diberikan closing statement yang menarik, sehingga itu menjadi hal yang seksi bagi interviewer ataupun bagi penyeleksi gitu. Baik, Kang Andika, terima kasih. Untuk Kang Amal, dipersilahkan dengan hormat. Mohon maaf, Kang, masih mute. Terima kasih udah dijawab ke pertanyaan sama Andika. Cuma saya mau meng-highlight sedikit tambahan lagi ini terkait kemampuan bahasa Inggris. Bagaimana Kang? Apakah kita wawancara ditanyakan bahasa Inggris? Pada saat saya wawancara itu ditanyakan 2-3 interviewer, 1-2 interviewer menggunakan bahasa Indonesia, 1 interviewer itu menggunakan full English. Jadi jika dipresentasikan 30-40% itu menggunakan bahasa Inggris. Nanti dia ngomong kok, silakan dijawab dengan bahasa Indonesia, silakan dijawab dengan bahasa Inggris. Jadi persiapkan aja bahasa Inggrismu. Apalagi kalau mau lanjut luar negeri, kayaknya wajib memiliki kemampuan, bukan wajib sih, maksudnya berlatih ya, sebaiknya berlatih agar paling tidak bisa berkomunikasi, tanya jawab dalam bahasa Inggris. Terus teman-teman, sedikit lagi, saya lanjutkan lagi ke ini, saya tidak melewati tes bakat skolastik. Jadi teman-teman kalau teman-teman di sini ada yang difabel, disabilitas, entah mungkin cacat pengindraannya, cacat fisik, mental, itu didukung sama LPDP. Kalau cacat mental mungkin kayak depresi atau apalah itu yang mengkonsumsi obat itu bisa termasuk kategori difabel. Dan keuntungannya ketika teman-teman melalui jalur difabel, dari administrasi itu langsung ke wawancara, walaupun nggak ada LOA itu langsung ke wawancara. Jadi semuanya langsung ke wawancara. Terus mendapatkan pengayaan bahasa. Dan enaknya lagi, apabila teman-teman di antara teman-teman mungkin ada keluarganya yang entah cacat kaki ataupun apa yang memerlukan pendamping, itu pendampingnya pun dibiayai, dan dibiayainya itu bukan dibiayai 25%. Yang dibiayai 25% itu keluarga yang dibawa ke dibawa studi. Tapi kalau pendamping itu kalau nggak salah ya, mungkin dicari lagi informasinya, kalau nggak salah itu alokasi dananya hampir mirip dengan si penerima itu. Jadi kalau dapatnya mungkin 100%, si pendampingnya mungkin 75-100% dia dapatkan. Jadi apa yang didapatkan sama si awardee-nya pun juga didapatkan sama si pendampingnya. Itu bedanya kalau disabilitas. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kang Andika dan Kang Amal Jaya. Sedikit lagi, ini ada direct message off the record namanya. Kalau Juling apakah masuk disabilitas atau tidak? Jawabannya tidak, karena Juling itu kalau nggak salah matanya masih berfungsi dua-duanya. Kalau saya itu kan mata kiri benar-benar total buta, nggak bisa melihat, sedangkan mata kanan itu minus. Jadi itu termasuk kategori 40% disabilitas atau memiliki gangguan 40% dibandingkan manusia normal. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Andika dan Kang Amal, sangat insightful. Sebelum menutup, mari kita mendengar terlebih dahulu closing statement dari kedua narasumber kita. Saya persilakan terlebih dahulu kepada Kang Amal Jaya untuk menyampaikan closing statement-nya. Dipersilahkan dengan hormat. Closing statement-nya mungkin teman-teman udah sering dengar ya, tapi saya sangat mengapresiasi kalimat ini. Jadi kami di sini berbicara di sini bukan berarti kami menggurui, tapi lebih kepada sharing. Sehingga bisa dikatakan bahwa semua tempat adalah sekolah dan semua orang adalah guru. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Amal Jaya. Selanjutnya kepada Kang Andika Pratama untuk menyampaikan closing statement-nya. Dipersilahkan dengan hormat.
Baiklah, sebelum closing statement sedikit tambahan ya dari saya itu terkait dengan wawancara nanti juga dipersiapkan juga ya yang dalam negeri juga saya dapat sekitar 4 pertanyaan bahasa Inggris jadi harus dipersiapkan gitu. Oke, untuk closing statement ya seperti yang sesuai dengan LPDP saya ingin memberikan closing statement yaitu beragam peran satu tujuan. Karena kita berbagai keilmuan, berbagai ruang ilmu, tapi satu tujuan kita menjadikan Indonesia maju, memberikan keilmuan kita, memberikan kontribusi kita kepada seluruh masyarakat agar kita menjadi seluruh masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia menjadi SDM yang unggul. Terima kasih. Baik, terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Kang Andika Pratama dan Kang Amal Jaya atas kesediaannya menjadi pemateri kita pada hari ini. Dan sangat insightful, sangat bermanfaat, dan menjadi modal penting bagi kita dalam melanjutkan studi ke jenjang S3. Terima kasih pula kami sampaikan kepada Bapak Ibu Akang Teteh yang telah mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Selanjutnya, Akang Teteh, marilah kita melakukan pengundian door prize. Disilakan kepada Teh Nelita. Baik, kepada Akang Teteh yang telah menjawab, kami memilih 2 penanya beruntung. Baik, penanya pertama ada Kang Burhanuddin. Selamat Kang Burhanuddin. Hadiah dipotong pajak 100% ya, Kang. Selanjutnya, baik, kepada Teh Eva Nur Hidayah. Selamat sekali lagi kepada para penanya yang telah mendapat door prize kita kali ini. Dan kepada Akang Teteh yang belum berkesempatan, jangan putus asa. Nantikan door prize di kegiatan Kelurahan LPDP UPI 9.0 selanjutnya. Semoga apa yang telah kita lalui hari ini menjadi modal yang penting dalam membantu kita melanjutkan studi ke jenjang doktoral. Izinkan saya menyampaikan beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah sebagai calon mahasiswa doktoral, jadi kita harus mempertimbangkan baik dari sisi kelebihan dan kekurangan dalam melanjutkan studi kita ke S3. Dan yang kedua, menentukan ide research proposal yang up to date, yang mana idenya dapat diperoleh melalui supervisor, jurnal, dan AI. Yang keempat, mengintegrasikan tujuan fokus program LPDP ke dalam proposal research kita. Yang kelima adalah membuat timeline penelitian yang realistis atau dapat dicapai dengan detail. Yang keenam, memperoleh LOA dengan menghubungi calon supervisor dengan informasi yang singkat namun berisi. Untuk itu, terima kasih banyak kepada para pemateri, kepada Kelurahan DP UPI 9.0. Saya Nur Fajriani S. memohon maaf atas segala hilaf, baik ucapan maupun perbuatan. Tentu dedemit pergi berlari, tidak terasa, tidak tersentuh. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.